seorang pria tinggi nan tampan duduk di dalam mobil mewah, dan kita diberitahu betapa sombongnya dia. Dia adalah Xian, seorang CEO kaya, ambisius, dan sombong yang belum pernah muncul di hadapan pers atau media maupun sosial media. Dia juga merupakan seseorang yang selalu mengutamakan pekerjaan, tetapi tiba-tiba hatinya tergerak oleh kecantikan seorang gadis yang dia lihat secara kebetulan dalam sebuah konferensi pers. Nah, siapakah gadis beruntung itu yang bisa memenangkan hati seorang CEO yang begitu berkuasa ini? Penasaran? Mari langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang wanita bernama Suyi. Suyi adalah seorang reporter untuk majalah keuangan. Untuk mendapatkan naskah berita, setelah banyak usaha, dia pun berhasil mendapatkan wawancara eksklusif dengan CEO terkenal yang bernama Xian. Meskipun dia telah mempersiapkan segalanya dengan baik, CEO legendaris ini adalah sosok yang sangat misterius. Dia tidak pernah muncul di media sosial, dan meskipun telah mencari informasi di berbagai saluran, tetap saja tidak ada yang bisa menemukan informasi tentangnya. Banyak orang memiliki pendapat tentangnya. Suyi meneliti semua informasi terkait Xian dan hanya menemukan satu foto Xian yang hanya menampilkan sepasang matanya. Hingga hari wawancara pun telah tiba, yang kebetulan juga merupakan hari ulang tahun pacarnya Suyi. Mereka berdua telah merencanakan untuk pergi makan malam merayakan ulang tahun. Tetapi, Suyi tidak ingin melewatkan kesempatan wawancara langka ini. Lagi pula, Xian adalah tokoh terkenal di dunia bisnis, dan ini adalah pertama kalinya dia menerima wawancara. Jika wawancara ini sukses, itu akan menjadi pencapaian besar bagi dia dan seluruh perusahaan. Suyi pun menelpon pacarnya dengan lembut minta maaf karena tidak bisa menghadiri ulang tahunnya. Dia tidak menyangka bahwa pacarnya begitu lembut dan merespon dengan sangat tenang. Dia tidak hanya tidak mengeluh, tetapi juga mendorong Suyi untuk menggunakan kesempatan ini. Mendengar kata-kata manis darinya membuat Suyi merasa bersalah. Dia pun berjanji untuk menyelesaikan wawancara dalam waktu 2 jam agar bisa merayakan ulang tahun pacarnya. Pacarnya dengan senang hati mengatakan bahwa dalam 2 jam dia akan menjemput Suyi. Suyi menantikan wawancara yang akan datang, tetapi tiba-tiba dia menerima telepon dari asisten Xian. Asisten tersebut memberitahu bahwa Xian punya jadwal yang sangat padat dan harus menunda wawancara tersebut ke hari lain. Namun, Suyi tidak ingin melewatkan kesempatan langka ini. Jadi, dia minta bantuan sahabatnya yang bernama Rusan untuk mencari tahu di mana Xian akan berada malam itu. Mereka berharap bisa menunggu di sana dengan harapan bisa melakukan wawancara. Namun, setelah menunggu lama, asisten Xian tetap menolak untuk melakukan wawancara. Sialnya, Suyi tiba-tiba merasa tidak enak badan. Saat itu perutnya mulai berbunyi dan dia merasa sangat tidak nyaman. Lagi pula, waktu perjanjian dengan pacarnya semakin dekat. Jadi, dia terpaksa menyerah dan berdiri di bawah hujan menunggu pacarnya datang menjemput. Hari itu cuaca sangat dingin, ditambah lagi kondisi tubuhnya yang tidak sehat, membuat Suyi merasa sangat tidak nyaman. Kemudian, sebuah mobil mewah melintas dan melihat seorang gadis cantik sedang berdiri di tengah hujan. Pengemudi mobil itu pun mendekatinya dengan niat buruk dan menggodanya untuk naik mobilnya. Hal ini pun membuat Suyi yang sudah merasa tidak nyaman menjadi semakin kesal. Kebetulan, Xian yang ada di mobil belakang juga melihat wajah Suyin yang pucat dan tubuhnya yang gemetar. Karena merasa kasihan, dia pun menawarkan tumpangan. Namun, karena sudah beberapa mobil menggodanya sebelumnya, Suyi menolaknya dengan agak kesal, mengatakan bahwa dia sedang menunggu pacarnya. Xian yang merasa tersinggung segera meminta asistennya untuk pergi. Akhirnya, Suyi berhasil bertemu pacarnya. Meskipun dia ingin menghabiskan waktu untuk merayakan ulang tahun pacarnya, namun pacarnya berdalih bahwa sudah terlalu malam dan juga hujan, kemudian mengantarnya pulang. Setibanya di rumah, Suyi menyadari bahwa ponselnya hilang. Setelah menggunakan pelacak, dia menemukan bahwa ponselnya berada di rumah sakit. Dia baru ingat bahwa dia telah meninggalkan ponselnya di mobil pacarnya. Suyi pun merasa khawatir bahwa pacarnya mungkin sakit atau mengalami kecelakaan. Jadi, dia segera pergi ke rumah sakit. Ketika turun dari mobil, dia melihat mobil mewah dengan plat khusus. Saat itu, Suyi hampir menabrak mobil di sebelahnya. Saat sedang kesal, dia melihat nomor plat mobil tersebut dan menyadari bahwa pemilik mobil tersebut bukan orang sembarangan. Dia pun segera berjalan cepat masuk ke dalam rumah sakit. Saat tiba di pintu rumah sakit, Suyi melihat pacarnya keluar bersama seorang gadis muda dan cantik.
Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa gadis itu mungkin hanya teman Sing. Namun detik berikutnya, seperti air dingin yang disiramkan ke wajahnya, dia melihat keduanya berpelukan dan berciuman tanpa peduli dengan orang lain di sekitar. Hubungan mereka jelas bukan sekedar teman biasa. Pada saat itu, Sui merasa sangat patah hati dan kecewa. Dia pun pulang ke rumah dalam keadaan putus asa. Dengan sengaja, dia mengikat gelang yang diberikan oleh Sing pada mobilnya. Setelah sampai di rumah, dia mengemasi semua barang yang berhubungan dengan Sing, sambil membayangkan bahwa Sing akan menangis dan memohon pengampunan darinya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sing tidak hanya dengan sukarela memutuskan hubungan mereka, tetapi juga mengatakan bahwa dia tidak ingin lagi berusaha bertahan. Sekarang, dia berada di posisi yang berbeda, dan gadis yang bersamanya adalah seorang putri konglomerat. Bahkan, pamannya punya mobil dengan plat nomor khusus. Sui tidak menyangka bahwa pria yang ia sukai selama ini adalah seorang pria yang tidak setia dan bermain dengan banyak wanita. Untuk memperjelas batasan, dia segera bertanya apakah Sing membawa ponselnya. Setelah itu, dia mengembalikan semua barang yang pernah diberikan oleh pria tak tahu malu itu tanpa berpikir panjang dan menutup pintu dengan keras. Namun, dia mendengar suara di luar dan dengan penasaran mengintip untuk melihat apa yang dilakukan oleh pria tak tahu malu itu. Ternyata, dia melihat Sing sedang mencari-cari sesuatu. Ternyata, dia mencoba mengambil kembali bros mahal yang pernah ia berikan kepada Sui. Pada saat itu, Sui kehilangan kendali atas emosinya karena perilaku keji pria itu. Kemudian, dia dan sahabatnya yang bernama Ruosan memutuskan untuk minum bersama untuk menghilangkan kesedihan. Ruosan menasihati Sui untuk tidak terlalu memikirkan pria semacam itu. Pria seperti itu tidak layak untuk membuatnya sedih. Seorang wanita cantik tidak perlu bersedih karena hal-hal yang tidak berharga. Sui merasa bahwa Ruosan benar, dan dia memutuskan untuk mengubah kesedihannya menjadi kekuatan. Dia pun bertekad untuk mendapatkan kembali wawancara dengan Xian dan fokus pada pekerjaannya, berusaha untuk maju dalam karirnya. Keesokan harinya saat pergi bekerja, Sui merasa sangat lapar hingga perutnya berbunyi keras. Dia pun masuk ke toko roti terdekat untuk membeli makanan. Namun tak disangka, ketika berbalik dia melihat Sing dan pacar barunya yang bernama Qin Yu. Mereka juga sedang membeli roti. Pacar baru Sing tidak peduli dengan upaya pacarnya untuk menghentikannya dan langsung mendekati Sui dengan sikap sombong. Sui melihat bros yang dipakai oleh gadis itu dan berkata, "Jadi, kau suka menggunakan barang bekas ya?" Setelah itu, dia mengacungkan jempol kepada mantan pacarnya dengan angkuh dan berjalan keluar dengan sikap seorang pemenang. Namun setelah itu, dia melampiaskan kemarahannya pada pohon di pinggir jalan. Tetapi ketika berbalik, ia melihat sebuah mobil mewah dengan nomor plat mobil yang disebutkan oleh mantan pacarnya ternyata ada di pinggir jalan. Awalnya Sui mengira bahwa pemilik mobil itu adalah paman kaya dari wanita penggoda tersebut. Namun, dia tiba-tiba mendapatkan ide cemerlang untuk mengerjai pria itu dan membuat mantan pacarnya tidak berani mendekati keluarga itu lagi. "Maaf tuan, bisakah saya sedikit mengganggu Anda? Ponsel saya kehabisan baterai. Bolehkah saya meminjam powerbank Anda?" tanya Sui. "Saya tidak punya powerbank," jawab Xian dengan tegas, segera menolak permintaan orang asing yang tidak dikenalnya ini. Kemudian, Sui melihat asisten Cheng duduk di kursi depan. Dia pun baru menyadari bahwa pria di depannya ini adalah Xian, orang yang sangat ingin dia wawancarai. Lebih mengejutkan lagi, Xian adalah paman dari Qin Yu, selingkuhan dari mantannya tadi. Situasi yang rumit ini membuatnya merasa canggung, tetapi dengan semangat profesionalisme, Sui tetap ingin melakukan wawancara dengan Xian sesegera mungkin. Tetapi, Xian langsung menolak permintaan Sui, kemudian dia pergi dari sana. Setelah itu, Sui melihat postingan Sing di media sosial yang mengatakan bahwa dia ingin bekerja di perusahaan Xian. Hal ini pun membuat Xian merasa cemas dan gelisah, namun dia mencoba menghibur dirinya dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kesulitan tersebut. Untungnya, beberapa hari kemudian, dia akhirnya menerima panggilan dari asisten Xian yang menginformasikan bahwa jadwal wawancara telah ditetapkan. Sebelum wawancara, Rus memberi Sui beberapa tips untuk memikat hati pria, meskipun itu hanya untuk pekerjaan biasa. Ruosan menyarankan agar Sui tampil menawan agar memberikan kesan yang baik. Mendengarkan nasihat sahabatnya, Sui mengubah penampilannya dengan gaya yang cantik dan elegan. Dia muncul di perusahaan Xian dengan tampilan yang memesona. Namun,
Saat mengisi formulir pengunjung di meja resepsionis, dia menemukan nama rekan kerja sekaligus rivalnya yaitu Yuling ada di daftar tersebut. Hal ini pun memberinya firasat buruk. Dan benar saja, ketika dia naik ke lantai atas, asisten Xian memberitahu bahwa rekan kerjanya telah melakukan wawancara lebih dulu. Ternyata, Yuling yang selalu iri dengannya mencuri naskah wawancaranya dan mendahuluinya untuk wawancara dengan Xian. Meskipun merasa kecewa, Suyi tetap berusaha bersikap profesional demi kepentingan perusahaan. Dia berusaha untuk tetap tenang dan meminta Xian melakukan wawancara lagi karena ada beberapa pertanyaan penting yang belum ada di naskah wawancara sebelumnya. Pertanyaannya berkaitan dengan perusahaan, dan Xian pun akhirnya setuju untuk melakukan wawancaranya. Karena hanya punya waktu 2 jam saja untuk wawancara, Suyi harus melakukannya di dalam mobil. Dan untuk mendapatkan perhatian Xian, Suyi memutuskan untuk menggunakan pesona kecantikannya untuk menggoda Xian. Namun, Xian tidak memahami niatnya dan malah menyuruh supirnya untuk menurunkan kaca jendela mobil, sehingga Suyi terpaksa melakukan wawancara dalam angin yang dingin. Untungnya, Suyi telah menganalisis situasi ekonomi saat ini dengan sangat baik dan juga menjelaskan arah perkembangan masa depan dari perusahaan Mingyu Group. Hal ini pun membuat Xian terkesan dengan wartawan muda ini, dan mereka pun berdua akhirnya berbicara dengan sangat cocok dan nyambung. Tak berselang lama, mereka pun sampai di suatu tempat. Namun Xian malah meminta Suyi mencari tumpangan untuk pulang. Sedangkan daerah itu adalah desa terpencil. Hal tersebut membuat Suyi bersikeras untuk tetap berada di sana, karena dia akan pulang bersama mobil yang sudah membawanya ke sana. Kemudian Suyi pun ingin tahu apakah Xian sudah punya pacar. Pertanyaan tersebut membuat mereka saling terdiam. Namun Xian tidak memberikan jawaban apapun pada Suyi. Setelah itu, mereka pun bertemu dengan Pak Guan, yaitu seorang tokoh besar di dunia keuangan. Ternyata, Suyi juga kenal dengan Pak Guan, dan Pak Guan juga mengingat Suyi karena kehebatannya sebagai seorang jurnalis. Suyi pun merasa senang karena Pak Guan meminta Xian untuk mengajak Suyi berkeliling melihat kuda-kuda Pak Guan. Saat sedang mengganti pakaian untuk menunggang kuda, Suyi berniat untuk menggoda Xian lagi. Ketika mendengar langkah kaki Xian mendekat, dia berteriak memanggilnya dan berbohong bahwa dia tidak tahu cara memasang sabuk, meminta bantuan Xian. Namun Xian menyadari bahwa Suyi sedang mencoba mengerjainya dan dengan cepat meninggalkannya. Setelah gagal 2 kali, Suyi mencoba menghibur dirinya. Dia teringat sebuah pepatah yang mengatakan, jika seorang wanita ingin mengejar seorang pria, tidak ada tembok yang tidak bisa dia lewati, tidak ada benteng yang tidak bisa ditaklukkan, dan tidak ada yang bisa mengendalikannya. Kemudian, Suyi menyemangati dirinya sendiri, yakin bahwa dia bisa melakukannya. Setelah berganti pakaian, Suyi keluar dan melihat Xian yang sedang berdiri di bawah sinar matahari, mengelus kuda yang sudah dipilih. Dalam pandangannya, Xian tampak seperti seorang pangeran dengan pesona yang luar biasa. Pak Guan yang juga hadir di sana meminta Xian untuk mengajari Suyi cara menunggang kuda. Tanpa ragu, Suyi meminta Xian untuk memegang tali kekang. Tetapi dia terkejut ketika Xian naik ke atas kuda dan duduk di belakangnya. Hal ini pun membuat jantung Suyi berdebar-debar, merasa tidak nyaman. Saat kuda mulai berjalan perlahan, Suyi merasa semuanya baik-baik saja. Namun, Xian tiba-tiba memacu kuda dengan kencang, membuat kuda itu berlari dengan cepat. Suyi pun ketakutan dan berteriak, dan setelah turun dari kuda, kakinya gemetar hingga sulit berdiri. Meskipun dalam hatinya dia memaki 18 generasi leluhur Xian, dia tetap berusaha tersenyum dan berpura-pura senang. Saat mau pulang, Suyi pun tertidur dan kepalanya jatuh di bahu Xian. Melihat wajah Suyi yang putih dan bersih menawan di dekatnya, Xian tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Ternyata, dia sudah tertarik pada Suyi sejak sebelumnya, ketika dia pertama kali melihat Suyi di sebuah acara penghargaan. Saat itu, Suyi naik ke panggung untuk menerima penghargaan dan langsung menarik perhatian Xian. Dia pikir itu hanya ketertarikan sesaat, tetapi ternyata mereka bertemu lagi. Ketika Suyi terbangun, dia mendapati bahwa mereka sudah sampai di depan rumahnya. Namun Xian sudah tidak berada di mobilnya. Setelah turun dari mobil, Suyi pun mengeluh bahwa Xian telah mengerjainya di arena pacuan kuda dan sekarang meninggalkannya sendirian di mobil, membuatnya jadi bingung dengan sikap Xian. Setelah itu, Suyi menyadari anting-antingnya jatuh di mobil tadi. Namun, anting-anting itu hanya barang murah seharga 20 yuan, jadi dia tidak terlalu peduli. Karena saingannya yaitu Yuling telah mencuri materi wawancaranya,
Sui merasa harus menambah konten wawancaranya agar bisa muncul di halaman depan. Dia khawatir bagaimana bisa bertemu dengan Xian lagi. Perusahaan kemudian menyarankan agar dia bisa menggunakan alasan untuk mengambil kembali anting-antingnya sebagai cara untuk bertemu Xian lagi. Sui pun setuju dan segera menelpon asisten Cheng dan meminta untuk berbicara dengan Xian, lalu mengatakan bahwa dia kehilangan anting-antingnya. Saat itu, Xian sedang memegang anting-anting Sui, tetapi dia berpura-pura tidak melihatnya. Sui pun bersikeras bahwa anting-anting itu sangat penting baginya dan meminta Xian untuk memeriksa kembali. "Seberapa penting anting-anting itu? Apakah lebih penting dari nyawaku?" tanya Xian. Sui pun menjawab, "Anting-anting itu adalah warisan keluarga saya, dan saya akan memakainya di pernikahan saya nanti," jawab Sui. Xian segera membongkar kebohongannya. Mengapa warisan keluarga terbuat dari plastik? Sui berbohong, mengatakan bahwa keluarganya dulu sangat miskin. Meskipun anting-anting itu terbuat dari plastik, itu adalah barang yang unik dan istimewa. Dia biasanya tidak memakainya, tetapi karena ingin wawancara dengan Xian, dia mengenakan anting-anting tersebut untuk menunjukkan rasa hormatnya. Mendengar penjelasan panjang lebar itu, Xian tidak bisa menahan tawanya. Akhirnya, dia memberikan alamatnya dan memintanya untuk datang ke rumahnya sendiri untuk mengambilnya. Sui segera pergi ke villa Xian. Saat melihat Xian mengenakan pakaian santai di rumah, dia sekali lagi terpukau oleh pemandangan itu, membuat jantungnya berdebar kencang. Xian memberitahunya bahwa anting-anting itu ada di atas lemari, yang jelas merupakan cara halus untuk mengusir tamu. Namun, tujuan Sui datang ke sana adalah untuk mendapatkan kesempatan wawancara eksklusif. Dia memulai percakapan tentang tren terbaru di beberapa perusahaan keuangan. Xian yang merasa analisisnya sangat logis mendengarkan dengan seksama dan bahkan mulai mempertimbangkan untuk setuju diwawancarai lagi. Namun tiba-tiba terdengar suara dari dalam ruangan, dan Sui melihat ada pakaian wanita di atas sofa. Dia salah mengira bahwa orang di ruangan itu adalah pacar Xian, sehingga dia buru-buru minta maaf karena telah mengganggu mereka. Xian dengan cepat mengklarifikasi bahwa dia belum punya pacar. Sui pun merasa lega, tetapi Xian kemudian mengatakan bahwa orang di ruangan itu adalah keponakannya. Sui pun terkejut saat menyadari bahwa keponakannya mungkin adalah Qin Yu. Hal ini membuatnya takut dan buru-buru pergi, bahkan lupa mengambil anting-anting berharga yang seharga 20.000 yuan. Setelah Sui pergi, keponakan Xian yaitu Qin Yu keluar dan bercanda. Apakah tadi itu pacar paman? Xian dengan dingin memberitahunya bahwa dia sudah menghubungi perusahaan dan mengatur pekerjaan untuknya. Pagi-pagi besok, dia akan mengantarnya ke sana. Meskipun Qin Yu memohon dengan berbagai cara, Xian tidak mengubah keputusannya. Akhirnya, pagi hari berikutnya, Qin Yu dengan patuh pergi ke tempat yang telah ditentukan. Saat melihat Qin Yu masuk ke gedung, Xian meminta supir untuk pergi. Tetapi kemudian, dia melihat Sui. Dia pun segera meminta supir untuk berhenti, dan baru tersenyum ketika melihat Sui masuk ke dalam lift. Sui diberi tugas oleh pemimpin redaksi untuk menyambut seorang magang baru. Melihat resume calon magang tersebut, meskipun lulusan dari universitas ternama, nilai-nilainya sangat rendah. Sui menduga bahwa calon tersebut adalah seorang anak orang kaya. Saat itu, dia belum tahu bahwa gadis kaya tersebut adalah keponakan Xian. Saat bertemu, Sui pun agak terkejut. Qin Yu mencoba memberikan hadiah kepada Sui agar dia tidak perlu melakukan pekerjaan berat. Tetapi Sui dengan tegas menolaknya. Akhirnya, berdasarkan prinsip ketekunan dan tanggung jawab, Qin Yu diberikan tugas untuk memeriksa hasil rekaman wawancara. Kemudian Qin Yu menyadari bahwa orang yang diwawancarai itu adalah pamannya sendiri. Setelah harus menahan omelan pamannya di rumah, sekarang dia harus mendengarkan suara pamannya di tempat kerja, yang membuatnya tidak tahan lagi. Dia pun mencoba meminta bantuan asisten Cheng, tetapi usahanya diketahui oleh Xian, membuat Qin Yu semakin putus asa dan terpaksa duduk kembali untuk menyelesaikan tugasnya dengan hati-hati. Selama waktu itu, dia punya beberapa pertanyaan untuk Sui, tetapi tidak tahu bahwa Sui sedang mengenakan earphone dan tidak bisa mendengarnya. Dia pun mengira Sui sengaja mengabaikannya. Setelah menjalani hari pertama magangnya yang melelahkan, akhirnya tiba waktunya pulang. Qin Yu segera bergegas pulang ke rumah, mengeluh kepada kakek dan pamannya bahwa Sui mengabaikannya di tempat kerja, meskipun dia adalah karyawan baru. Awalnya dia berharap bisa mendapatkan simpati dari pamannya agar tidak perlu bekerja,
Tetapi Xian malah berkata, jika dia adalah pemimpinmu, maka kau harus mendengarkan pemimpinmu dan belajar dengan rajin. Qin Yu pun sangat marah. Naskah wawancara Su Yi dipuji oleh pemimpin redaksi dan kepala editor. Tetapi ketika dikirim kepada Xian, dia menolaknya tanpa memberikan saran perubahan. Ketika Qin Yu mendengar hal ini, dia pikir bahwa pamannya sedang membelanya, merasa bangga bahwa pamannya masih peduli padanya. Su Yi merasa sangat kecewa, tetapi demi bisa tampil di halaman depan, dia mengumpulkan keberanian untuk menghubungi asisten Cheng dengan alasan pribadi untuk bertemu Xian. Tidak disangka, dia mendapatkan jawaban bahwa alasan pribadi tidak boleh dicampur dengan pekerjaan. Serangkaian penolakan membuat Su Yi patah semangat. Dia merasa bahwa dalam hal profesional, mereka harus mendiskusikan wawancara. Dan dalam hal pribadi, dia ingin mengambil kembali anting-antingnya. Setelah menguatkan diri, dia akhirnya memberanikan diri datang ke rumah Xian. Su Yi pergi ke gerbang villa Xian dan melihat Xian pulang kerja. Untuk memasukkan topik wawancara ke dalam percakapan, dia pun mulai berbicara dengan sengaja menebak bahwa Xian ingin bertemu dengannya. Jadi dia segera datang ke sana. Meskipun apa yang dia katakan terdengar seperti omong kosong, Xian tetap membahas rekaman wawancara. Su Yi memintanya untuk menunggu sebentar, lalu duduk di pinggir jalan dan mulai mengedit naskah. Xian merasa tidak tega dan mengajaknya masuk ke rumah. Namun, hal pertama yang ia lakukan setelah masuk adalah dengan cepat menyembunyikan anting-anting di atas meja. Keduanya pun diam-diam tidak berkata apa-apa, hanya saling memandang. Ketika mereka tidak menyadari, pandangan mereka pun sering bertemu, tetapi akhirnya Xian memberikan tanggapan yang memuaskan. Su Yi tidak ingin melewatkan kesempatan langka ini untuk mendekati Xian. Xian tahu bahwa dia sudah punya pacar dan merasa bahwa Su Yi hanya mempermainkannya. Su Yi pun menjelaskan bahwa dia sudah putus dengan pacarnya sejak pertemuan pertama mereka. Jadi sekarang dia sudah lajang dan mengatakan bahwa dia berniat untuk mengejar Xian. Meskipun Su Yi sudah kembali melajang, Xian tidak memberikan tanggapan apapun dan justru mengusirnya. Setelah mendengar perkembangan ini, Rosan menduga bahwa Su Yi secara tidak sadar mulai menyukai Xian. Dia juga mencatat bahwa sikap Xian terhadap Su Yi seperti tindakan seorang pria yang menyukai seorang wanita. Su Yi pun segera membantah, tetapi meskipun mulutnya menyangkal, hatinya tahu bahwa perasaannya tulus, bukan hanya trik untuk mencapai tujuannya. Sebelum tidur, Su Yi mengirim pesan pada Xian, berharap hubungan mereka bisa lebih dekat. Namun Xian tidak meresponnya. Keesokan harinya, majalah mengkonfirmasi bahwa berita halaman depan telah disetujui oleh Xian, tetapi itu belum memberikan hasil positif bagi perusahaan. Yuling yang tampak sangat sombong mencoba menggunakan rekaman wawancaranya sendiri di majalah baru itu. Su Yi pun mulai berdebat dengan Yuling, dan akhirnya kepala editor memutuskan bahwa jika tidak ada balasan dari Xian hingga pukul 12 siang, maka wawancara Yuling yang akan digunakan. Su Yi pun jadi cemas, tetapi tidak bisa menghubungi Xian. Dia juga mengirim pesan untuk menyampaikan perasaannya. Untungnya setelah pesta, Xian melihat pesan tersebut pada detik terakhir dan memberikan persetujuan atas naskah yang telah diperbaiki. Hanya dengan itu, hati Su Yi yang gelisah akhirnya bisa tenang, dan dia segera mengirim pesan terima kasih kepada Xian. Keesokan harinya, Su Yi melanjutkan pendekatannya yang gigih, terus mengirim pesan kepada Xian. Tidak disangka, saat dia baru mengirim pesan, Xian muncul di hadapannya, membuat Su Yi sangat malu. Untuk menghilangkan ketegangan, dia mulai berbicara tentang hal-hal sepele, menanyakan keberadaan asisten Cheng, dan apakah dia sangat sibuk. Wajah Xian pun langsung berubah. Bahkan, Rosan pun menggelengkan kepala dan menghela napas. Benar-benar tidak bisa diselamatkan. Untuk memberi mereka ruang, Rosan beralasan turun dari mobil di tengah jalan. Tetapi segera setelah itu, Su Yi juga turun dari mobil, membuat Rosan kehabisan kata-kata. Ketika melihat bahwa Su Yi begitu peduli pada asisten Cheng, Xian pasti cemburu. Meskipun Su Yi tidak percaya akan hal itu, dia tetap mengirim pesan yang manis kepada Xian sebagai bentuk permintaan maaf. Melihat bahwa Xian tidak memberikan reaksi, Rosan menyarankan agar dia mengabaikan Xian selama beberapa hari. Namun tidak disangka, hal ini justru membuat Su Yi mengirim pesan yang tidak jelas kepadanya. Rosan merasa bahwa ini mungkin lebih baik, menebak bahwa malam ini Xian akan gelisah mencoba menebak arti pesan tersebut. Dan benar saja, Xian mencari arti dari pesan yang tidak jelas itu di internet, tetapi tetap tidak mengerti. Pada akhirnya, apa yang sebenarnya dimaksudkan?
Pada malam itu, keduanya sama-sama membaca pesan. Satu orang mencoba menebak makna pesan itu, sementara yang lainnya diam-diam menunggu balasan dengan penuh kegelisahan, melihat siapa yang tidak bisa menahan diri lebih lama. Keesokan harinya, Suyi menerima undangan dari Yuyu untuk menghadiri konferensi pers perusahaan Guang Capital. Tentu saja, Yuling merasa iri dan merencanakan untuk memasukkan undangan tersebut ke dalam tumpukan dokumen bekas yang kemudian dihancurkan oleh Qin Yu dalam mesin penghancur kertas. Qin Yu pun langsung dikecam oleh semua orang, sulit baginya untuk menjelaskan. Suyi pun menemukan potongan surat undangan di sampah penghancur kertas. Awalnya semua orang menuduh Qin Yu yang melakukan itu, padahal Suyi sudah mengetahui bahwa Yuling lah yang menjadi dalang dari hal tersebut. Qin Yu sangat berterima kasih kepada Suyi telah membantunya mendapatkan keadilan, sehingga dia menggunakan hubungan pribadinya untuk meminta undangan baru dari perusahaan Guang untuk atasannya. Dengan mendapatkan undangan tersebut, Suyi menghadiri konferensi pers akhir tahun Guang Capital. Saat melihat Profesor Yuyu berpidato di atas panggung, Suyi dan Rusan berbisik-bisik di bawah, membandingkan Yuyu dan Xian. Keduanya sama-sama muda dan penuh harapan. Namun Suyi mengeluh bahwa Xian adalah pria yang sangat sulit dihadapi. Tidak disangka, orang yang sedang dia kritik ternyata duduk tepat di depannya dan mendengarnya. Ketika dia mengirim pesan menggoda kepada Xian, dia langsung membalasnya dengan sindiran. Bukankah orang yang sulit dihadapi akan bertindak seperti ini? Suyi pun menyadari bahwa kali ini dia sungguh dalam masalah. Apapun yang dia kirim, Xian tidak lagi menjawabnya. Bahkan undangan untuk konferensi pers juga tidak diberikan kepada Suyi, melainkan kepada Yuling. Tahun ini ada 2 kesempatan lagi untuk tampil di halaman depan, dan Suyi tidak ingin melewatkannya. Terutama karena dia ingin memanfaatkan konferensi pers ini untuk menerbitkan informasi khusus di majalah digital. Oleh karena itu, bagaimanapun caranya dia harus ikut serta. Qin Yu melihat Suyi yang tampak putus asa dan merasa bahwa pamannya kali ini terlalu keras. Untuk mendapatkan undangan, Suyi mengirim pesan kepada Yuyu. Xian mendengar tentang hal ini dan langsung merasa cemburu, lalu dengan tegas menolak permintaan tersebut. Mengetahui bahwa Ruosan memiliki undangan, Suyi memutuskan untuk membawa Qin Yu bersama Ruosan. Namun, ketika mereka sampai di sana, mereka dihentikan oleh petugas keamanan yang mengatakan bahwa undangan hanya berlaku untuk 1 orang. Kebetulan, Suyi melihat Xian datang, jadi dia meminta Ruosan membawa Qin Yu masuk terlebih dahulu. Qin Yu tidak ingin Suyi mengetahui hubungannya dengan pamannya yang tidak baik, sehingga dia buru-buru masuk ke dalam ruangan. Suyi mengikuti Xian dari pintu VIP hingga ke aula, di mana dia melihat Yuling duduk di dalam. Suyi langsung bertanya kepada Xian mengapa dia mengundang Yuling tetapi tidak mengundangnya. Xian menjelaskan bahwa dia bukanlah orang yang memutuskan hal tersebut. Meskipun agak ragu, Suyi memilih untuk percaya padanya. Ketika Yuling melihat Suyi tidak hanya muncul, tetapi juga duduk barisan depan, dia merasa kesal karena dia sebelumnya duduk di tempat itu, tetapi kemudian diminta pindah ke barisan belakang, merasa bahwa tempatnya telah direbut oleh Suyi. Xian berdiri di atas panggung dan sedang mempersiapkan langkah terakhirnya. Suyi kembali melancarkan rayuan dengan kata-kata manis. Direktur Xian yang berkuasa, hari ini bukanlah konferensi pers Mingyu Group, melainkan konferensi pers tentang daya tarik Anda. Meskipun saya tidak bisa mengatakannya sekarang, hati saya sedang berteriak untuk Anda. Xian dengan tenang menyimpan ponselnya, tanpa sadar dia tersenyum tipis. Saat Xian berpidato di atas panggung, dia sering melihat ke arah Suyi. Qin Yu mengira pamannya sedang mengawasinya, jadi Suyi bertanya padanya apakah dia baik-baik saja karena Xian terus melihatnya. Jangan khawatir, dia sedang melihat saya, jawabannya dengan penuh percaya diri. Qin Yu tidak bisa memberitahu Suyi tentang hubungan sebenarnya antara mereka. Untuk menghindari tatapan pamannya, sehingga diam-diam dia menyelinap keluar. Setelah konferensi pers berakhir, seorang wartawan pria mulai berbicara dengan Suyi. Xian melihat itu dan menjadi sangat cemburu. Lalu dengan suara lantang memanggil Suyi untuk mendekatinya. Suyi melihat Xian mendekatinya, hatinya berdebar kencang, tetapi tidak disangka Xian malah menanyakan keberadaan Qin Yu. Suyi merasa bingung dan menduga bahwa Xian mungkin telah memperhatikan Qin Yu sepanjang waktu. Dia pun mengambil ponselnya dan menghubungi Qin Yu. Tujuannya adalah untuk mencegah pertemuan antara Xian dan Qin Yu. Dia pun berbohong bahwa Qin Yu sudah pergi.
dan bahwa dia punya fobia terhadap CEO, sehingga jika melihat sosok penting dia akan merasa takut. Tidak seperti dirinya yang merasa senang dan bahagia saat melihat Xian. Xian tampak dingin, tetapi saat berbalik pergi, dia terlihat tersenyum tipis. Setelah itu, Suyi mulai curiga tentang hubungan Xian dan Qin Yu. Dia juga berpikir bahwa mungkin saja Xian menyukai Qin Yu. Hal ini semakin diperkuat ketika setelah konferensi pers berakhir, dia melihat Qin Yu manja dan merangkul tangan Xian. Karena itu, Suyi bahkan sempat salah paham dan mengira bahwa Xian adalah seorang playboy yang tertarik pada Qin Yu. Sepertinya di sini Suyi belum menyadari bahwa Qin Yu adalah keponakan kandung dari Xian. Karena merasa marah, Suyi pun berbalik dan pergi ke tempat parkir. Namun tak disangka Xian mengikutinya. Dalam pergulatan batinnya, Suyi pun bingung apakah harus berbicara dengan Xian atau tidak. Namun, Xian langsung memegang tangan Suyi dan menawarkan untuk mengantarnya pulang. Di perjalanan, Suyi pun tertidur, dan Xian dengan cepat menopang wajahnya, menatap kecantikannya yang ada tepat di depannya. Ketika Suyi terbangun, dia menyadari bahwa mereka ada di posisi yang canggung. Suyi pun menggunakan kesempatan ini untuk berbicara mengenai sesuatu yang ingin dia diskusikan. Xian mengira bahwa dia akan mengungkapkan perasaan atau setidaknya mengatakan sesuatu yang manis. Namun, Suyi malah langsung bicara tentang pekerjaan. Wajah Xian pun segera berubah dan dia mengatakan bahwa jika itu tentang pekerjaan, Suyi bisa menghubungi asistennya. Suyi merasa kesal pada dirinya sendiri dan ragu apakah dia harus kembali dan minta maaf. Pada saat yang sama, Xian juga sedang memegang gagang pintu, berpikir apakah dia harus bertindak lebih agresif atau tidak. Keduanya pun terlibat dalam kebingungan dan keraguan, tetapi akhirnya mereka kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Ketika sudah kembali di rumah, Suyi semakin merasa ada yang tidak beres, menyalahkan Xian karena terlalu perhatian pada Qin Yu, tetapi juga bermain-main dengan dirinya. Meskipun pada awalnya Suyi yang lebih dulu mendekatinya, tapi setidaknya dia harus setia dan tidak bermain dua hati. Keesokan harinya, artikel wawancara eksklusif Suyi mendapatkan pujian dari kepala editor. Rekan-rekannya meminta dia untuk traktiran, tetapi Suyi tidak memperhatikan mereka dan tenggelam dalam pekerjaannya. Hingga saat Yuling mengetuk mejanya, Suyi baru menyadari bahwa dia tidak mendengar apa yang dikatakan orang lain sebelumnya. Qin Yu yang melihat hal itu pun jadi teringat hari pertama dia bekerja, di mana Suyi mengabaikannya bukan karena ingin membuli orang baru, tetapi karena sedang fokus dengan pekerjaannya. Qin Yu pun ingin minta maaf kepada Suyi, tetapi tidak ingin merendahkan dirinya. Akhirnya, Qin Yu meminta kontak WeChat Suyi dan ragu apakah harus menambahkan dia sebagai teman atau tidak. Pada malam harinya, saat waktu yang canggung antara dua orang ini tiba, Suyi berkali-kali memeriksa ponselnya, memastikan bahwa tidak ada pesan dari Xian. Setelah berpikir keras, akhirnya dia memutuskan untuk mengajak Xian menonton konser. Namun tak disangka saat dia mengirim pesan tersebut, seseorang mengirim permintaan pertemanan padanya di WeChat dengan nama si laki. Suyi pun sangat bersemangat mengira bahwa orang itu adalah Xian. Dia pun segera mengirim tiket konser kepada orang tersebut. Tak disangka orang itu dengan senang hati menerima tawarannya. Pada hari konser, Suyi datang lebih awal, bahkan membeli aksesoris couple, membayangkan Xian akan mengenakannya sendiri. Namun, betapa terkejutnya Suyi ketika dia mendapati bahwa orang yang datang bukanlah Xian melainkan Qin Yu. Kemudian Suyi baru menyadari bahwa orang yang menambahkannya di WeChat semalam bukanlah Xian melainkan Qin Yu. Suasana pun menjadi canggung dan Suyi sama sekali tidak tertarik untuk mendengarkan musik. Selama konser, Suyi mengeluh bahwa lagu-lagunya terlalu lembut, membuatnya teringat pada mantan pacarnya yang telah mengkhianatinya. Qin Yu baru menyadari bahwa Suyi yang cantik pun pernah diselingkuhi. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa kesalnya dan merasa tidak adil untuk Suyi. Pada saat itu, mereka tidak menyadari bahwa Xian sedang duduk di barisan depan konser. Ternyata, penyanyi di atas panggung adalah kakak Xian dan ibu dari Qin Yu. Setelah konser berakhir, Suyi dan Qin Yu berpisah, dan Xian dengan sengaja menunggu momen yang tepat untuk menjemput Suyi. Suyi pun berpura-pura terpeleset untuk menarik perhatian Xian agar mengantarnya pulang. Namun pada saat itu telepon Suyi tiba-tiba berdering dan dia menjauh untuk menerima panggilan tersebut. Dalam sekejap dia lupa bahwa dia sedang berakting kesakitan. Xian yang mengamati dari kaca spion melihat bahwa Suyi berjalan dengan normal.
Menyadari bahwa dia telah ditipu lagi, Xian pun langsung menginjak gas dan pergi. Sui merasa panik dan segera berlari mengejarnya. Tetapi siapa sangka, leluconnya berubah menjadi kenyataan. Kakinya pun benar-benar terkilir. Xian yang melihat melalui kaca spion segera memutar balik mobilnya dan membawanya ke rumah sakit. Saat dokter memeriksa, Sui sengaja berteriak kesakitan di depan Xian. Namun ketika Xian keluar, dia tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Dokter mengira bahwa Xian adalah pacar Sui, meskipun tampak keren dan tampan namun berhati dingin. Mendengar hal ini, Sui langsung membelanya, mengatakan bahwa Xian bukanlah orang yang berhati dingin. Xian yang mendengar hal ini pun tersenyum kecil. Namun detik berikutnya, dia mendengar Sui berkata bahwa dia tidak punya hati. Sui akhirnya harus menanggung akibat dari mulut cerewetnya. Xian tidak menggendongnya turun, melainkan meminta perawat untuk mendorong kursi rodanya. Sui tidak mau kalah, dia berpura-pura masih tidak bisa berjalan dan meminta Xian untuk menggendongnya ke mobil. Namun ketika Xian mendekat, tiba-tiba seekor kucing melompat keluar. Sui ketakutan dan langsung melompat dari kursi rodanya, berlari ke belakang Xian. Kebohongannya pun terungkap dan Sui buru-buru menjelaskan bahwa itu adalah keajaiban medis. Dokter sangat pandai dalam pekerjaannya. Di perjalanan, seorang teman Xian menelepon dan bertanya apakah dia masih berhubungan dengan mantan pacarnya yang seorang aktris karena seseorang ingin mengundangnya untuk tampil. Xian tidak bisa menahan tawa, mengatakan bahwa dalam mobilnya saat ini ada seorang aktris dengan kemampuan akting yang luar biasa. Setelah itu, Xian makan malam bersama Qin Yu dan ibunya. Qin Yu bercanda, bertanya apakah Xian menemukan pacar baru yang seorang aktris karena orang yang menelponnya tadi adalah teman Qin Yu. Xian tidak banyak bicara dan Qin Yu mengatakan bahwa Sui mengundangnya untuk nonton konser. Mendengar hal ini, Xian menduga bahwa orang yang sebenarnya ingin diundang oleh Sui adalah dirinya, tetapi terjadi kesalahpahaman. Karena itu, Xian langsung menambahkan WeChat Sui. Sui yang saat itu semakin termotivasi dengan dalih berterima kasih karena telah diantar ke rumah sakit mengundang Xian untuk makan malam. Agar kencan mereka berjalan dengan lancar, Sui bertanya kepada Xian warna gaun apa yang dia sukai. Xian pun langsung menjawab merah, tetapi di lemari Sui tidak ada gaun warna merah. Namun hal itu tidak menjadi masalah bagi Sui. Dia langsung pergi ke pusat perbelanjaan untuk memilih gaun. Saat sedang mencoba gaun, dia tidak sengaja bertemu dengan mantan pacarnya dan selingkuhannya. Sungguh kebetulan, selingkuhan tersebut ternyata memilih gaun yang sama persis dengan yang dicoba oleh Sui. Keduanya tidak mau kalah, mereka mencoba gaun yang berbeda-beda tetapi semuanya sama. Namun, aura mereka benar-benar berbeda. Akhirnya, selingkuhannya meminta pacarnya untuk membeli semua gaun yang dia coba. Pacarnya menunjukkan ekspresi tidak senang saat melihat Sui. Saat Sui sedang mencoba pakaian, Qin Yu meneleponnya untuk mengajak berbelanja. Setelah mengetahui bahwa Sui bertemu dengan mantan pacarnya dan selingkuhannya, Qin Yu pun segera datang ke sana. Dengan cepat, Qin Yu menolong Sui untuk membelikan semua pakaian di sana. Qin Yu tidak lupa membalas dendam kecil dengan mengatakan kepada selingkuhan tersebut bahwa selera modenya sangat buruk karena memilih pakaian terjelek di toko tersebut. Ketika Sui pulang dengan pakaian barunya, Xian sudah menunggunya di sana untuk mengajaknya makan malam. Kemudian, Sui menyadari bahwa bukan hanya mereka berdua yang akan makan malam, tetapi Xian telah mengundangnya untuk menjadi pasangan di acara makan malam keluarga. Saat makan malam, Sui menerima pesan dari mantan pacarnya yang mengajaknya bertemu. Merasa puas dengan balas dendamnya, Sui pun tersenyum penuh kemenangan. Setelah makan malam, dia mendengar gosip bahwa Xian dijuluki pangeran yang melarikan diri dan bahwa Sui mendekati Xian karena uang. Sui pun merasa marah dan ingin meluruskannya, tetapi bertemu dengan Xian dan memilih untuk menahan diri agar tidak situasi jadi canggung. Saat mau pulang, Xian menyadari bahwa Sui merasa tidak nyaman karena gosip tersebut. Namun, Sui dengan cepat mengatakan bahwa dia tetap melihat Xian sebagai seorang pengusaha muda yang menjanjikan, yang membuat hati Xian berdegup kencang. Namun, suasana romantis itu terganggu oleh seorang penjaga keamanan yang menyuruh mereka memindahkan mobil. Sui yang malu langsung pergi begitu saja, bahkan meninggalkan pakaian yang baru dibelinya. Ketika dia ingat untuk mengambilnya, Xian memintanya untuk datang sendiri. Sebelum Sui tiba, Xian sudah menyiapkan hidangan istimewa untuk makan malam bersama. Sayangnya,
Baru beberapa gigitan, Sui mendapat telepon dari editor kepala, membuatnya buru-buru menyelesaikan makanan dan pergi dengan membawa pakaian yang tertinggal. Xian merasa kesal karena Sui hanya datang untuk mengambil pakaian dan makan gratis. Tapi yang tidak ia ketahui bahwa Sui sebenarnya ingin segera mengembalikan pakaian tersebut. Kemudian Sui pergi dinas keluar kota. Saat ia pergi keluar kota, dia tidak lupa untuk terus menggoda Xian dengan memposting fotonya di media sosial. Namun, Xian tidak menunjukkan reaksi apapun, membuat Sui bertanya-tanya apakah ponselnya rusak. Keesokan harinya, saat sedang turun salju, Rosan mengambil foto Sui dan tanpa sengaja mengunggahnya ke media sosial. Akhirnya, Xian mengirim pesan menanyakan kapan Sui akan kembali. Rosan pun menjelaskan bahwa Xian merindukan Sui, tetapi Xian menggunakan alasan bahwa dia ingin mengatur wawancara untuk mendorong Sui segera pulang. Saat mau pergi ke rumah Pak Guan, taksi yang dinaiki oleh Sui ditabrak dari belakang. Xian yang khawatir segera datang ke lokasi, memastikan Sui baik-baik saja. Setelah wawancara selesai, Pak Guan mengajak Sui untuk makan bersama dan menceritakan kisah masa kecil Xian. Menjelaskan bahwa Xian sebenarnya bukan pangeran yang melarikan diri, tetapi seorang yang memilih untuk mengejar apa yang dia sukai setelah menyerahkan tanggung jawab kepada kakak iparnya. Pak Guan juga mengungkapkan bahwa Xian menyembunyikan perasaannya dan membutuhkan seseorang yang menarik seperti Sui untuk memahaminya. Dengan begitu, dia berharap Sui bisa berbicara lebih banyak dengan Xian. Sui pun menggunakan kesempatan ini untuk menggoda Xian, mengingatkan bahwa dia tampaknya tertarik pada gadis-gadis cantik seperti yang dia lakukan pada konferensi pers sebelumnya. Xian menjelaskan bahwa Sui hanyalah salah paham tentang kedekatannya dengan Qin Yu, dan Sui merasa puas dengan penjelasannya. Akhirnya, Sui berhenti bertanya-tanya dan Xian pun setuju untuk melakukan wawancara. Untuk berterima kasih, Sui mengundang Xian untuk makan malam di akhir pekan. Namun, ketika hari itu tiba, tepat setelah dia selesai berdandan, ibunya tiba-tiba datang tanpa diundang dan menariknya untuk pergi kencan buta. Lawan kencan buta yang diatur untuk Sui ternyata adalah Yuyu, teman dari Xian, dan juga merupakan orang yang disukai oleh Qin Yu. Pada saat itu, Xian tidak mengetahuinya dan masih sibuk memilih pakaian yang akan dikenakannya. Tak disangka, dia menerima pesan bahwa Sui membatalkan janji mereka. Setelah makan malam, Ibu Sui dengan antusias mengajak dia dan Yuyu untuk nonton film. Bahkan, sang ibu dengan baik hati membelikan tiket untuk mereka berdua. Saat nonton film, Sui merasa mengantuk, namun tiba-tiba mendapat pesan dari Xian yang membuatnya langsung terjaga. Qin Yu juga mengirim pesan kepada Yuyu. Setelah film selesai, mereka berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Saat Sui mau pulang dan berbicara di telepon dengan ibunya, dia tiba-tiba melihat Xian yang sedang menunggu di bawah apartemennya. Xian mendengar percakapan Sui dan bertanya siapa yang menemaninya sebelumnya. Namun Sui mencoba mengalihkan perhatian dengan menunjukkan bulan di langit. Xian kemudian semakin mendekati Sui, membuatnya merasa seperti sedang berada di adegan romantis. Sui membayangkan dirinya dipaksa oleh seorang CEO yang tampan ke dalam mobil, tetapi kenyataannya tidak seindah yang dia bayangkan. Dengan jengkel, Sui menegur Xian karena datang ke rumahnya di malam hari, bukannya tidur. Namun, Xian terus mendekat hingga membuat Sui terpojok ke dekat mobilnya. Pada saat penting itulah, ibunya menelpon dan Sui segera melarikan diri. Keesokan harinya, Sui masih lembur di kantor sampai larut malam. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia tidak lupa untuk menggoda Xian melalui WeChat, mengatakan bahwa dia sangat lelah dan berharap ada yang mengirimkan tempat tidur untuknya. Xian langsung merespon dengan menelponnya dan memintanya untuk turun ke lantai bawah. Dengan penuh semangat, Sui berlari turun, namun yang dia temukan bukan Xian, melainkan seorang pria dari toko roti yang khusus mengantarkan kue telur hangat untuknya. Melihat hal ini, Xian langsung cemburu. Kemudian, mereka pergi ke restoran yang biasa Sui kunjungi bersama mantan pacarnya dahulu. Saat di sana, Sui melihat mantan pacarnya di luar restoran dan segera bersembunyi di kamar mandi. Xian menunggu Sui kembali dan mendengar mantan pacarnya berbicara dengan kenalannya tentang perpisahan mereka dulu. Ketika mendengar nama Sui disebut, Xian segera melihat ke arah mereka dan dengan diam-diam mendengarkan percakapan tersebut. Setelah beberapa saat, mantan pacar Sui pergi dan Sui kembali ke tempat duduknya. Meskipun Sui tidak nafsu makan dan merasa lelah, Xian tetap mengantarnya pulang. Xian pun teringat bahwa Sui belum makan
Jadi dia pergi ke toko serba ada untuk membeli termos, lalu kembali ke restoran tadi untuk mengambil mie kesukaan Suyi dan membawanya ke rumahnya. Suyi pun merasa bahagia menikmati makanan favoritnya dan hatinya dipenuhi dengan cinta. Keesokan harinya, Xian juga mengantarnya pulang, tapi kali ini saat mau pulang, Suyi berbicara tentang pekerjaannya dan menyebutkan kemajuan yang dicapai oleh Qin Yu di kantor. Dia memuji bahwa Qin Yu memiliki sikap yang mirip dengan dirinya saat masih muda. Xian tentu saja bangga dengan keponakannya dan memuji dia. Namun, ketika Suyi menyadari perhatian Xian terhadap Qin Yu, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Suyi mengatakan bahwa dia belakangan ini terobsesi dengan seminar-seminar Yuyu. Dia bahkan memuji Yuyu baik dari segi penampilan maupun pengetahuannya, mengatakan bahwa Yuyu adalah orang yang luar biasa. Melihat Suyi begitu terpikat dengan pria lain, Xian segera cemburu dan mengubah arah untuk pulang ke rumahnya. Di rumah, Suyi melihat berbagai penghargaan dan medali yang diperoleh Xian dari kecil hingga dewasa. Xian menjelaskan bahwa dia ingin Suyi memahami bahwa tidak hanya Yuyu yang istimewa. Mendengar nada cemburu dalam kata-kata Xian, Suyi merasa senang. Ketika Xian mengeluarkan lebih banyak medali, Suyi segera beralih mode memuji Xian sebagai pria yang unggul dalam segala hal. Xian pun semakin mendekat dan meminta hadiah sebagai imbalan. Suyi yang malu-malu mencengkram lengan bajunya, berjinjit dan memberikan ciuman. Namun pada saat yang penting seperti itu mereka pun terganggu lagi. Xian pun berharap dia bisa langsung memecat asistennya itu. Setelah menutup telepon, dia ingin melanjutkan apa yang terpotong tadi, tetapi Suyi terlalu malu dan melarikan diri. Keesokan harinya, mereka secara kebetulan bertemu di bandara, dan ternyata mereka akan pergi ke tempat yang sama untuk urusan pekerjaan. Xian dengan tegas meminta Suyi untuk tetap berada di sisinya. Suyi dengan cepat memberitahu Ruosan tentang kabar gembira ini, dan Ruosan memperingatkannya untuk tidak terlalu dekat. Ketika mereka sampai di tujuan, awalnya Suyi ingin supir mengantarnya ke hotel yang sudah dipesan, tetapi Xian telah mengatur semuanya dan memintanya untuk tinggal bersama. Suyi pun berpikir mereka akan tinggal di satu kamar dan merasa tidak nyaman karena hubungan mereka belum resmi. Namun, ketika Xian mengeluarkan 2 kunci kamar, dia merasa sangat malu dan segera melarikan diri ke kamarnya. Keesokan harinya, mereka pergi mengunjungi sebuah kuil lokal. Xian memperingatkan Suyi untuk berhati-hati di tangga dan dengan lembut memegang tangannya. Suyi pun mengambil kesempatan itu untuk meraih tangannya. Senyum tipis terlihat di wajah mereka, menunjukkan bahwa mereka sudah mulai menerima kedekatan masing-masing. Di jalan, seorang fotografer menawarkan untuk memotret mereka. Tentu saja, Suyi tidak ingin melewatkan kesempatan ini, dan Xian yang jarang tersenyum akhirnya setuju. Namun, harga foto itu adalah 99 yuan, dan Suyi merasa harga itu terlalu mahal. Tapi, Xian segera membayarnya dengan menunjukkan bahwa arti dari harga itu adalah keabadian. Di kuil, Suyi menarik sebuah batang ramalan tanpa mengetahui bahwa Xian diam-diam telah mengatur semuanya agar hanya satu batang ramalan yang akan jatuh. Ramalan itu menyatakan bahwa mereka adalah pasangan yang ditakdirkan sejak lahir. Kembali ke hotel, Suyi merasa kesal karena Xian belum menunjukkan inisiatif. Dan pada momen itu, telepon Xian berbunyi lagi, memecah suasana romantis yang baru saja terbentuk. Keesokan harinya, Xian sedang bersiap untuk berdiskusi mengenai investasi. Sementara Suyi juga ingin datang ke perusahaan tersebut untuk wawancara, guna memahami lebih lanjut tentang perusahaan itu. Dia memutuskan untuk bertanya terlebih dahulu tentang situasi perusahaan tersebut dengan menyamar sebagai asisten khusus Xian. Xian mengemukakan masalah-masalah yang ada di perusahaan tersebut. Tetapi, sang pemilik perusahaan itu terus berpura-pura tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh Xian dan tidak menunjukkan niat untuk bekerja sama. Saat kembali, Xian merasa kesulitan menjelaskan hal ini kepada para pemegang saham. Suyi yang tidak tahan dengan kata-kata kejam, akhirnya memaksa lawan bicaranya untuk tidak bisa berkata-kata lagi. Setelah kejadian tersebut, Suyi merasa khawatir bahwa tindakan beraninya itu mungkin akan merusak kerjasama dan membuat Xian dalam posisi yang sulit. Namun di luar dugaan, Xian sama sekali tidak merasa terganggu. Sebaliknya, dia membawanya ke sebuah restoran terkenal untuk makan malam. Suyi yang masih merasa tidak senang, mendapati bahwa Xian sangat puas dengan kata-kata yang diucapkannya tadi. Itu adalah hal yang ingin disampaikan Xian kepada para pemegang saham saat kembali. Dia bahkan memuji Suyi karena ketepatan dan keakuratan dalam memilih kata-kata, hampir seirama dengannya.
Mendengar pujian itu, Sui akhirnya merasa lega dan matanya bersinar ketika menatap Xian. Agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Sui, Xian sengaja menyuruh supirnya pergi dan mereka berjalan-jalan di sepanjang tepi sungai. Sui pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, karena hal ini tiba-tiba mengingatkannya pada masa depan. Melihat kesempatan itu, Xian bertanya kepada Sui tentang rencananya di masa depan. Sui berbalik memandangnya dengan penuh kasih sayang, dan Xian tidak bisa menahan godaan itu. Ia pun perlahan-lahan mendekat, tetapi pada saat yang penting itu, telepon berbunyi lagi, menghancurkan suasana panas yang telah terbangun. Kali ini, yang mengganggu adalah Kinyu, keponakan Xian. Setelah kembali ke hotel, Xian menarik Sui kembali, dan perasaan mendalam di matanya hampir meluap keluar. Sui pun merasa gugup dan segera melarikan diri. Keesokan harinya, Xian secara pribadi mengantarnya ke perusahaan untuk wawancara dan menunggunya di bawah. Setelah wawancara selesai, kepala perusahaan meminta pegawainya untuk membawa hadiah dan memintanya mengatakan beberapa kata yang bagus dalam wawancara tersebut. Namun, Sui menolak dan tidak mau menerima hadiah tersebut. Dia mencoba segala cara untuk menolak, dan tepat pada waktunya, Xian muncul dan membantunya keluar dari situasi yang merepotkan itu. Setelah tugas mereka berakhir, Sui menyadari bahwa gambar sampul di akun WeChat Xian telah diganti dengan latar belakang ketika mereka berdua mengunjungi kuil. Sui dengan senang hati menyukai gambar itu, tetapi setelah berpikir beberapa kali, dia malah membatalkan like tersebut yang membuatnya semakin canggung. Sepertinya tindakannya malah menimbulkan kesan bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Tepat pada saat dia merasa canggung, Xian memposting status di akun WeChat-nya yang berbunyi, "Jalan berbunga yang belum pernah dikunjungi siapapun, sekarang pintunya terbuka untukmu." Sui tidak bisa menahan senyumnya, berpikir bahwa ini adalah pengakuan cinta yang tersembunyi. Keesokan harinya, Sui pergi menemui direktur perusahaan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Tidak disangka, sekretaris direktur tersebut yang ternyata selingkuhan mantan pacarnya dulu sengaja mempersulit Sui dengan mengatakan bahwa direktur sedang rapat sehingga Sui harus menunggu lama. Setelah minum 3 cangkir kopi, Sui masih belum bertemu dengan direktur. Asisten Xian yang kebetulan melihat kondisi tersebut segera memberitahu Xian tentang situasi yang terjadi. Xian pun segera menelepon direktur yang langsung ketakutan dan datang menjemputnya. Saat naik ke lantai atas, Sui akhirnya bertemu dengan sekretaris tersebut dan berpikir bahwa sekretaris itu hanya memanfaatkan hubungan pribadinya untuk mendapatkan posisi khusus di Departemen Keuangan. Setelah Sui pergi, direktur tersebut menelepon sekretarisnya dan memberinya teguran keras. Sekretaris itu pun terdiam karena kesalahannya dan diperingatkan bahwa jika hal tersebut terjadi lagi, dia pun akan dipecat. Hal ini pun membuat sekretaris semakin membenci Sui. Ketika Sui hendak pergi, dia tidak sengaja bertemu Xian di dalam lift. Karena gugup, dia lupa menekan tombol lift, dan akhirnya Xian menariknya ke dalam kantornya. Di kantor, Xian sibuk dengan pekerjaannya, sementara Sui duduk di sofa dekat situ. Seorang staf membawa segelas lemon hangat untuknya, dan Sui merasa kagum dengan pelayanan yang sangat ramah dari staf tersebut. Xian bekerja hingga larut malam, sementara Sui yang menunggu di sampingnya ingin menuangkan segelas lemon hangat dengan sedikit madu untuknya. Asisten khusus memberitahu Sui bahwa dia tidak suka madu, tetapi lemon hangat dengan madu yang diminum Sui sebelumnya adalah minuman khusus yang dibuatkan oleh Xian untuknya, karena dia tahu Sui telah minum terlalu banyak kopi. Saat itu, Sui menyadari bahwa semua perhatian itu adalah dari Xian yang membuatnya merasakan manisnya cinta. Ketika Sui kembali ke kantor dengan lemon hangat, dia tidak sengaja bertemu dengan Xian yang hendak keluar. Mereka berdiri sangat dekat dan suasana menjadi panas kembali. Sui mengajak Xian untuk makan hotpot bersama. Meski Xian tidak suka dengan aroma hotpot, dia tidak ingin mengecewakan Sui. Jadi dia setuju dengan semua pilihan menu yang disukainya, yang membuat Sui berpikir bahwa mereka punya kesukaan yang sama. Saat mereka sedang menikmati makanan, Xian menerima panggilan dari Kinyu yang memberitahu bahwa keponakannya telah mengalami kecelakaan dan membutuhkan bantuan segera. Xian langsung berdiri untuk pergi, tetapi Sui mengira panggilan itu datang dari sekretaris yang membuatnya kesal tadi, karena namanya sama. Dia pun mencoba merayu Xian agar tetap tinggal di sana. Melihat mata memohon dari Sui, Xian pun tidak tega untuk pergi. Akhirnya, dia memutuskan untuk meminta asistennya menangani masalah Kinyu, sementara dia melanjutkan makan hotpot bersama Sui. Ketika Kinyu pulang ke rumah, dia mencium aroma hotpot dari tubuh pamannya.
Dia penasaran siapa yang berhasil mengajak Xian makan hotpot dan memaksa Xian untuk mengakui siapa calon istrinya itu. Namun Xian dengan tegas menolak untuk memberikan informasi apapun. Keesokan harinya, Qin Yu menceritakan kepada Su Yi tentang bagaimana dia telah tertipu dan bahwa pamannya telah pergi makan dengan orang lain. Su Yi mengejek paman Qin Yu, mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Dia juga menambahkan bahwa jika dia hidup di zaman kuno, dia akan menjadi raja yang salah arah, mudah tergoda oleh wanita, dan mengabaikan teman-temannya. Namun, Su Yi tidak menyadari bahwa sebenarnya dialah hantu wanita yang sedang dia bicarakan. Waktu pun berlalu, tahun baru semakin dekat, dan Su Yi mengundang Xian untuk merayakan malam tahun baru bersama. Sayangnya, Xian harus pergi untuk urusan bisnis. Saat dia akan berangkat, mereka berdua mulai merindukan satu sama lain. Ketika seseorang jatuh cinta, mereka seringkali tertawa tanpa sadar. Ketika Xian tidak ada, Su Yi pergi berbelanja bersama Ruosan. Namun saat dia kembali ke rumah, dia terkejut melihat Xian yang seharusnya berada di luar negeri malah muncul di depan rumahnya. Su Yi menduga bahwa Xian kembali khusus untuknya dan dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Namun ketika Su Yi menanyakan tentang asisten Xian, Xian pun langsung cemburu dan marah. Kemudian dia mengajak Su Yi untuk merayakan malam tahun baru bersama. Xian sudah memesan sebuah ruangan, menyiapkan mobil yang dipenuhi bunga mawar dan kartu ucapan. Mereka pergi ke restoran yang sudah dipesan sebelumnya, dan Xian mengakui bahwa dia memang kembali untuk merayakan tahun baru bersama Su Yi. Ketika waktu menunjukkan pukul 12 malam, mereka pergi ke atap untuk menyaksikan kembang api. Ketika melihat Su Yi kedinginan, Xian melepas jaketnya dan memeluknya. Suasana pun semakin hangat dengan kehadiran pasangan-pasangan lain di sekitar mereka. Pada momen romantis tersebut, Xian ingin menyatakan perasaannya, tetapi tiba-tiba Su Yi berteriak, menyampaikan harapan tahun barunya. Dia menginginkan agar majalah digitalnya diterbitkan tahun ini. Kenyataan tidak selalu sejalan dengan harapan, membuat rencana Xian untuk menyatakan perasaan kepada Su Yi pun terganggu. Kemudian pelayan datang membawa bunga mawar yang telah dipesan, dan Su Yi mengira bunga itu untuk dirinya. Tetapi Xian meminta agar bunga tersebut dikirimkan ke rumah kakaknya. Akibatnya, niat Su Yi untuk menyatakan perasaannya juga terganggu. Su Yi mencoba mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan harapan tahun baru Xian. Dengan mengikuti kata-kata Su Yi, Xian mengatakan bahwa harapannya adalah agar majalah digital Su Yi bisa diterbitkan. Su Yi pun tersenyum pahit karena semua rencana awalnya sudah hancur berantakan. Kedua orang yang ingin menyatakan perasaan mereka akhirnya memilih untuk menyembunyikan perasaan mereka masing-masing. Ketika mereka tiba di depan apartemen Su Yi, Xian tidak bisa menahan diri untuk memanggil Su Yi kembali. Su Yi pun segera menoleh dengan penuh harap, tetapi Xian hanya mengucapkan semoga semua harapannya terwujud di tahun baru. Kemudian, Su Yi berbicara dengan Ruosan tentang keinginannya untuk menyatakan cinta. Ruosan merasa kagum dengan betapa cerdasnya Su Yi, karena pada momen yang paling romantis itu, dia justru hanya memikirkan majalah digitalnya. Keesokan harinya, Su Yi dan Ruosan pergi ke peternakan kuda milik Paman Guan untuk menenangkan pikirannya. Namun, sesampainya di sana, mereka tidak menyangka akan bertemu dengan Xian. Sikap romantis Xian yang aneh malam sebelumnya terasa seperti mimpi bagi Su Yi. Ketika sedang berganti pakaian, Ruosan menyarankan Su Yi untuk mengambil inisiatif dan memperbaiki hubungannya dengan Xian. Ruosan berpikir bahwa Su Yi hanya perlu sedikit bersikap manja. Namun mereka tidak menyadari bahwa Xian mendengar semuanya dari luar. Kemudian Su Yi mengeluh bahwa Xian seperti layang-layang, kadang dekat, kadang jauh, membuatnya sulit dipahami. Setelah Ruosan pergi, Xian masuk ke kamar ganti dan membantu Su Yi mengenakan sabuk pengaman. Kedekatan fisik ini membuat Su Yi merasa canggung, tetapi Xian hanya mencubit pipinya sebelum pergi. Setelah berkuda, Xian merasa penasaran tentang bagaimana Su Yi berusaha keras untuk mendekatinya saat pertama kali mereka bertemu. Baru saat itu Su Yi menyadari bahwa semua yang dia bicarakan dengan Ruosan telah didengar oleh Xian, dan Xian mulai curiga dengan niat Su Yi. Su Yi berbohong dengan mengatakan bahwa awalnya dia mendekati Xian untuk mendapatkan kesempatan wawancara. Tetapi kemudian dia secara perlahan tertarik padanya tanpa sadar. Meskipun Xian tahu itu bukan alasan sebenarnya, dia bersedia menunggu hingga Su Yi siap untuk sepenuhnya membuka hati kepadanya.
Sui belum menyelesaikan masalahnya, tetapi dia segera menerima telepon dari ibunya yang memaksanya untuk menikah. Ibunya ingin Sui kembali berkencan dengan Yuyu. Untuk menghindari perjodohan, Sui berbohong bahwa dia sudah punya pacar dan secara acak mengirimkan foto Xian dari internet kepada ibunya. Pada hari berikutnya, Sui merasa bingung apakah ia harus memberitahu Xian tentang janji temu akhir pekannya dengan Yuyu. Ia membayangkan bagaimana reaksi Xian jika ia tahu. Mungkin Xian akan marah dan akan berusaha menjelaskan kepada ibunya. Namun Sui sadar bahwa itu hanyalah ilusi. Karena Xian yang dingin kemungkinan besar akan memberikan dukungan agar ia menikmati kencannya. Akhirnya Sui setuju untuk makan malam dengan Yuyu pada akhir pekan. Ketika Qin Yu mengajaknya untuk pergi ke spa di akhir pekan, Sui tiba-tiba punya ide untuk mengundang Qin Yu ikut makan malam dengan Yuyu, agar suasana tidak terlalu canggung. Namun tanpa dia sangka, orang yang menjadi pasangan kencan Sui adalah pria yang selama ini ia sukai, sehingga membuat Qin Yu merasa sangat tidak nyaman. Setelah makan malam, Yuyu mengantar Sui pulang dan bertanya apakah dia sudah punya seseorang yang ia cintai. Sui mengiyakan, dan Yuyu pun mengusulkan agar mereka berpura-pura menjadi pasangan di depan orang tua mereka untuk menghindari tekanan menikah. Sui pun setuju dengan usulan tersebut. Setelah turun dari mobil, Sui menemukan bahwa Xian sedang menunggunya di depan apartemennya. Ketika Xian bertanya kemana dia pergi, Sui berbohong dan mengatakan bahwa dia hanya bertemu dengan teman lama. Dalam keheningan malam yang diiringi oleh salju yang turun, Xian pun tidak bisa menahan lagi perasaannya. Dia langsung memeluk Sui dan menciumnya, dan akhirnya mereka berdua pun resmi menjalin hubungan. Keesokan harinya, Sui bersiap dengan gembira, sementara Xian tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Meskipun sibuk, Xian masih sempat memesan makanan untuk Sui, memastikan makanan itu dikemas dengan baik dan tanpa tambahan bawang yang tidak disukai oleh Sui. Sui pun merasa sangat bahagia dan mengirim pesan kepada Xian, mengatakan bahwa makanan kesukaannya lebih nikmat jika dinikmati bersama orang yang ia cintai. Mereka bahkan melakukan video call saat makan. Di tengah kebahagiaan mereka, sebuah perusahaan teknologi yang baru naik daun mulai memperhatikan karya-karya Sui. Dia tidak hanya memberikan apresiasi, tetapi juga mengundang Sui untuk mewawancarainya dan menghadiri konferensi pers mereka. Namun, Sui masih belum tahu identitas sebenarnya dari pihak yang mengundang. Meskipun rekan-rekannya memperingatkan agar tidak datang karena takut ditipu, Sui tetap memutuskan untuk hadir dan menyelidikinya. Saat konferensi pers dimulai dan pembicara mengenalkan dirinya dalam bahasa Inggris, pria ini bernama Yi Yang. Barulah Sui menyadari bahwa orang yang mengundangnya adalah seorang jenius dalam bidang chip. Orang ini telah memulai bisnisnya saat masih di bangku kuliah dan sudah memiliki modal yang cukup dari penelitian yang ia lakukan sendiri. Sui sangat terkejut dengan kejadian yang terjadi. Hal yang lebih mengejutkan lagi adalah Bruce, mitra yang diundang oleh Yi Yang. Ternyata adalah orang yang selama ini diperjuangkan oleh Xian untuk direkrut. Pindahnya Bruce ke perusahaan baru akan memberikan dampak besar bagi Xian. Dan sesuai prediksi, para pemegang saham di perusahaan Xian mulai berselisih dan mengadakan rapat untuk menyerangnya. Karena khawatir dengan Xian, setelah siaran langsung selesai, Sui segera datang ke rumah Xian. Begitu melihatnya, ia langsung memeluk kekasihnya untuk memberikan dukungan. Keduanya minum anggur bersama, dan Sui menceritakan kesulitan yang pernah ia alami ketika pertama kali bekerja. Xian akhirnya membuka diri dan mengungkapkan kekecewaannya atas kepindahan Bruce. Sui dengan penuh kasih menyentuh wajahnya dan berkata, "Ketika saya membuat laporan khusus untuk majalahnya, aku selalu berpikir bahwa Xian sungguh luar biasa, cerdas, ambisius, dan penuh tanggung jawab. Jika kau tidak berhasil, siapa lagi yang bisa?" Kehadiran kekasih di sampingnya memberikan semangat baru bagi Xian. Keesokan paginya, ia kembali bekerja dengan semangat yang tinggi, bahkan bekerja lembur di akhir pekan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Sui juga ikut lembur bersama Xian, mengenakan pakaian merah yang disukai oleh Xian. Dia pun segera menghadiri pameran seni bersama Yuyu dan Qin Yu, tetapi di dalam lift dia bertemu dengan Qin, si gadis penggoda. Sebelumnya, Qin ini sempat mendapat teguran keras dari manajer dan diperingatkan agar tidak mengganggu Sui. Qin salah paham dan mengira bahwa Sui sedang berselingkuh dengan direkturnya.
Qin pun mulai memprovokasi Suyi, mengatakan bahwa istri direkturnya itu adalah wakil direktur sebuah perusahaan media besar, dan jika dia tahu suaminya berselingkuh dengannya, dia bisa menjadikannya skandal besar. Suyi merasa Qin sedang mengingatkannya dan bertanya apakah dia sudah berkaca. Kemudian Suyi bersama Xian, sepasang kekasih yang selalu menggoda satu sama lain. "Kau menghindar, takut aku tidak bisa mengendalikan diri melihat kecantikanmu," goda Xian. Suyi yang baru kembali tenang tiba-tiba mendengar Xian berkata bahwa dia lapar, yang segera menyadarkannya pada pikiran yang tidak pantas. Dia berbisik bahwa melakukan hal itu di kantor pada siang hari tidaklah pantas. Xian sengaja menggoda Suyi dengan mengatakan bahwa mereka tidak boleh melakukannya di kantor pada siang hari. Mendengar itu, Suyi tidak bisa lagi menahan diri dan berusaha mencari alasan untuk pergi ke toilet. Tetapi Xian kemudian meminta Suyi untuk membereskan meja untuk makan, yang membuatnya sadar bahwa dia telah dijebak. Saat Xian pergi bekerja, Suyi segera mengirim pesan kepada Ruosan tentang perasaannya saat ini terhadap Xian. Meskipun awalnya dia mendekati Xian dengan tujuan balas dendam pada mantan pacarnya dan wanita simpanannya, sekarang dia benar-benar menyukai Xian dan ingin bersama dengannya dalam waktu yang panjang. Tidak lama setelah itu, ketika Xian pulang dari bekerja, dia melihat Suyi sedang tidur di sofa. Dia menutupi tubuh Suyi dengan jaketnya. Saat Suyi terbangun, dia mendengar pesan suara dari Ruosan yang mengatakan bahwa dia sungguh berharap Suyi bisa menikah dengan pria kaya itu. Baru saja selesai mendengar pesan itu, Suyi mendengar suara dari kamar mandi. Xian pun keluar dengan tenang, memberikan isyarat bahwa dia baru saja cuci tangan. Suyi merasa lega mengira Xian tidak mendengar percakapan dengan Ruosan. Padahal sebenarnya, Xian mendengar semuanya dengan jelas. Xian menyadari bahwa Suyi mendekatinya dengan tujuan tertentu. Tapi dia tetap tenang dan berpikir bahwa apapun tujuannya mendekatinya, asalkan dia tetap bersama Suyi itu sudah cukup. Kemudian, Yi Yang datang ke kantor majalah untuk mencari Suyi. Kemudian, Yuling dengan penuh inisiatif mendekati Yi Yang dan menawarkan diri untuk menulis artikel tentangnya. Tetapi, Yi Yang dengan tegas meminta agar Yuling segera memanggil Suyi. Yuling merasa terhina saat Yi Yang meminta Suyi untuk menulis laporan, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Suyi datang, Yi Yang sekali lagi memintanya untuk melakukan wawancara dengannya. Suyi merasa bingung mengapa Yi Yang sangat ingin dia yang menulis tentangnya. Yi Yang tidak menyembunyikan perasaannya dan mengakui bahwa dia menyukai Suyi. Meskipun Suyi menekankan bahwa dia sudah punya pacar, Yi Yang tidak peduli dan berpendapat bahwa sebagian besar cinta adalah pilihan sementara yang mungkin bukan yang terbaik. Kemudian, Yi Yang menyarankan agar Suyi bisa mengenalnya lebih baik melalui wawancara sebelum membuat keputusan. Pemimpin redaksi mendesak Suyi untuk menggunakan kesempatan ini karena wawancara dengan Yi Yang akan sangat membantu dalam meningkatkan majalah digital mereka. Namun, Suyi tidak ingin pekerjaan mempengaruhi hubungannya dan ingin mendiskusikannya dengan Xian terlebih dahulu. Setelah mendengar cerita lengkap, Xian tidak egois untuk melarangnya. Sebaliknya, ia mendukung Suyi untuk mengejar mimpinya. Ketika Xian menyatakan bahwa dia tertarik pada Suyi karena dedikasinya pada pekerjaan, hati Suyi pun bergetar dan dia tidak dapat menahan diri untuk mencium Xian. Mereka pun berjanji untuk bertemu lagi setelah wawancara Suyi selesai dan menghadiri konferensi chip bersama-sama. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Suyi mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk berangkat. Namun di bawah gedung, mantan pacarnya yaitu Xing salah paham, mengira Suyi jadi wanita simpanan yang merusak kebahagiaan rumah tangga orang lain. Dia datang ke sana untuk menasihatinya. Suyi pun marah dan tidak ingin bicara dengan Xing dan mengatakan bahwa pacarnya sedang dalam perjalanan untuk menjemputnya. Kemudian, ketika Suyi tiba di hotel, Xian sedang sibuk berinteraksi dengan orang lain dan Yi Yang juga ada di meja yang sama. Ketika mereka bertemu, tidak ada yang disembunyikan. Selama percakapan, mereka bersikap jujur dan terbuka. Namun saat itu, Xian menerima pesan dari Suyi yang ingin makan. Dia pun berdiri, berpamitan kepada semua orang dan mengatakan bahwa dia harus pulang untuk memberi makan kucing. Dalam perjalanan, Xian menelepon Suyi dan mengetahui bahwa dia sedang berada di kawasan pasar malam. Saat itu, Suyi sedang membeli barang ketika sekelompok preman menghampirinya. Untungnya Xian muncul tepat waktu dan berhasil mengusir para preman tersebut. Dia menarik Suyi pergi
dan menyadari bahwa Sui merasa kesal. Xian pun menjelaskan bahwa dia sedang cemburu karena Sui terlihat sangat menarik sehingga menarik perhatian pria lain. Mendengar itu, perasaan Sui segera membaik dan dia dengan menggoda bertanya, apakah dia juga menarik perhatian Xian? Xian menjawabnya dengan mencium Sui, memberikan jawaban melalui tindakan. Saat mereka tiba di kamar, Sui masih ingin melanjutkan momen mesra mereka, tetapi Xian dengan lembut menyuruhnya untuk beristirahat. Setelah berpisah, Xian bertemu dengan Qin Yu yang datang ke sana atas undangan Yu Yu, tetapi tidak berani mengungkapkan kebenarannya kepada pamannya. Dia berbohong bahwa dia datang untuk belajar. Keesokan harinya, setelah Sui berkemas, Xian sudah menunggunya di depan pintu, berniat memperkenalkan Sui kepada Qin Yu. Namun, Sui masih salah paham, mengira bahwa keponakan Xian itu adalah Qin, si perebut mantan pacarnya dulu, dan khawatir bahwa tujuan awalnya akan terungkap jika dia bertemu dengan Qin. Karena itu, dia buru-buru menolak pertemuan tersebut, dan sepanjang perjalanan dia terus merasa cemas. Xian mengira Sui lelah, menyuruhnya untuk beristirahat di bahunya. Sui khawatir akan bertemu dengan Qin, jadi dia berbohong dengan mengatakan bahwa dia hanya ingin menyapa seorang teman dulu dan meminta Xian masuk terlebih dahulu. Hingga saat konferensi pers akhirnya dimulai, barulah Sui masuk. Namun tak disangka begitu masuk, 3 pria muncul di hadapannya, duduk di barisan depan bersama Xian. Salah satu dari mereka adalah pasangan kencan butanya, yang satunya lagi adalah pacarnya, dan yang satu lagi adalah pria yang mengejarnya. Menghadapi 3 pria ini, Sui pun memilih duduk bersama Xian untuk mengurangi rasa canggung. Sui mencari alasan untuk membeli kopi, tetapi saat dia berdiri, Yu Yu yang duduk di sampingnya menawarkan untuk menemaninya. Xian berpura-pura melihat ponselnya, memberikan tekanan pada Sui untuk melihat bagaimana dia memilih dan menenangkan pacarnya. Sui pun berbohong bahwa dia merasa pusing dan memutuskan untuk duduk kembali. Setelah satu masalah selesai, masalah lain muncul lagi. Yi yang sebelumnya duduk jauh tiba-tiba pindah duduk di sebelah Sui. Saat Yi mulai mengobrol, Xian kali ini tidak tinggal diam. Dia menggenggam tangan Sui dan secara terbuka menyatakan hak miliknya di tengah konferensi. Namun, Sui tiba-tiba merasa sakit perut dan Yi menawarkan untuk mengantarnya kembali ke hotel. Asisten Xian kemudian datang dan membawa Sui pergi. Ketika Sui bangun, dia menemukan Xian duduk di sampingnya. Dengan manja, Sui meminta Xian untuk menemaninya tidur. Saat bangun lagi, Xian sudah pergi karena ada urusan pekerjaan. Namun sebelum pergi, dia dengan perhatian memesan bubur yang lembut untuknya. Meskipun merasakan cinta dari Xian, Sui tetap merasa gelisah, khawatir bahwa setelah Xian mengetahui kebenaran, dia tidak akan menerimanya. Sejak dia sungguh mencintai Xian, Sui selalu mencari kesempatan untuk mengungkapkan kebenaran. Ketika perasaan mereka semakin dalam, keinginannya untuk jujur semakin kuat. Ruosan setelah mendengar cerita Sui menyarankan agar dia menunggu lebih lama karena mereka baru saja berpacaran. Jika Xian tidak bisa menerima dan memutuskan untuk putus, apakah itu sepadan? Ruosan menyarankan untuk menunggu hingga Xian sungguh tidak bisa hidup tanpa Sui, barulah mengungkapkan kebenarannya. Sui pun mengikuti saran Ruosan dan memutuskan untuk sementara tidak memikirkan hal itu. Malam harinya, Sui mengirim pesan kepada Xian, mengeluh bahwa dia merasa bosan. Xian segera menghentikan pekerjaannya dan mengajak Sui untuk nonton film. Sui pun dengan sengaja memposting tiket bioskop mereka di media sosial. Qin Yu yang melihat postingan itu menyukai foto tersebut, dan yang mengejutkannya, dia juga melihat pamannya yaitu Xian ikut menyukai foto itu. Hal ini pun membuat Qin Yu berpikir, apakah pamannya ini mungkin menyukai Sui diam-diam? Setelah nonton film, mereka berdua kembali ke hotel sambil bergandengan tangan, tetapi kemudian bertemu dengan Ruosan dan Guanji, teman mereka. Sui segera melepaskan tangannya dari Xian dan berbohong bahwa mereka hanya kebetulan bertemu. Xian merasa tidak puas namun tidak menunjukkan emosinya dan langsung kembali ke kamar. Dia merasa cemburu karena Sui tidak mau mengumumkan hubungan mereka secara terbuka. Keesokan harinya, mereka kembali menghadiri konferensi chip dan Xian serta Yi Yang diundang naik ke panggung bersama. Xian juga menjadi pembicara di acara tersebut karena perusahaan mereka sebenarnya sedang bersaing untuk mengembangkan chip di negara mereka. Namun, Xian tidak menganggap Yi Yang sebagai musuh.
Xian malah sangat profesional dengan proyek yang akan dikembangkan oleh perusahaan mereka masing-masing. Suyi merasa bangga melihat Xian yang bersinar di atas panggung. Sebelum pergi, Yang menghentikan Suyi dan menyatakan perasaannya. Tetapi Suyi menegaskan bahwa dia sudah menjadi kekasih Xian. Dia mengatakan bahwa Xian adalah pilihan terbaiknya dan tidak ada niat untuk melepaskannya. Yang pun mengatakan bahwa mereka akan bersaing secara adil, baik dalam pekerjaan maupun cinta. Bagi Yang, Suyi bukanlah sekedar objek dalam persaingan mereka, karena dia merasa tidak bisa hidup tanpa Suyi. Tahun baru semakin dekat, Suyi merasa enggan untuk berpisah dengan Xian. Xian dapat memahami perasaan ini, tetapi dia tidak mengatakannya. Dia hanya meminta asistennya untuk menyiapkan hadiah agar Suyi bisa membawanya pulang, sambil berusaha menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Suyi. Seiring dengan semakin dalamnya hubungan mereka, Suyi hidup dalam kecemasan setiap hari, takut dia ketahuan bahwa niat awalnya mendekati Xian dulu adalah untuk balas dendam dengan mantannya dan selingkuhannya. Yuling menyadari hubungan antara mereka berdua dan segera merubah sikapnya. Kinyu dan yang lainnya tidak tahu apa yang direncanakan oleh Yuling. Namun, jika memang dia seperti rubah licik, cepat atau lambat dia akan ketahuan. Suyi juga menyadari bahwa dirinya sedang menipu Xian dan dia khawatir jika Xian mengetahui kebenarannya mereka akan berpisah. Bahkan, ketika Xian mengajaknya makan malam, Suyi tidak memiliki mood untuk itu. Dia kembali berbicara dengan Rosan tentang keinginannya untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Xian. Tetapi, Rosan menyarankan agar dia menunggu sedikit lebih lama lagi. Tunggu sampai hubungan mereka lebih stabil dan segalanya akan baik-baik saja. Karena tahun baru semakin dekat, Suyi pergi ke pusat perbelanjaan untuk memilih hadiah untuk orang tuanya. Namun secara tidak sengaja, dia bertemu dengan Qin, si gadis penggoda. Qin yang melihat Suyin membeli jam tangan mahal, dia mengejeknya dan menuduhnya sebagai wanita simpanan yang masuk dalam hubungan orang lain demi uang. Kemudian, Suyi menerima pesan dari Xian dan untuk menunjukkan kekuasaannya, dia sengaja menggunakan rekaman suara untuk menjawab pesan tersebut. Saat makan malam bersama pacarnya, dia kembali menggosipkan bahwa Suyi sengaja mendekati direktur keuangan. Namun Xing membela Suyi dengan mengatakan bahwa tidak ada hubungan khusus antara mereka. Namun Qin tidak terima. Xing menyarankan jika merasa ada yang tidak beres, dia bisa memberitahu pamannya untuk menyelidiki masalah ini. Qin langsung terdiam dan mengalihkan pembicaraan. Keesokan paginya, saat Suyi keluar dari rumah, dia melihat Xian sudah menunggunya di bawah. Xian mengantarnya ke stasiun bus untuk pulang kampung halaman, dan mereka berpisah dengan berat hati. Meskipun Suyi harus pergi, dia terus berjuang dengan perasaan dalam dirinya. Bahkan saat hendak pergi, dia masih merasakan keengganan untuk berpisah. Suatu hari, Suyi ingin menghadiri pernikahan seniornya. Malam sebelumnya, dia mengirim 2 foto kepada Xian, bertanya pakaian mana yang lebih cocok untuk menghadiri pernikahan. Xian tidak bisa lagi menahan diri, dengan alasan pekerjaan dia pun pergi dari rumah. Keesokan harinya, Suyin berdandan dengan cantik, bertekad menjadi pusat perhatian di pernikahan itu. Dia tahu bahwa Qin dan Xing juga akan hadir. Suyi awalnya tidak ingin peduli dengan Qin dan Xing, tetapi Qin terus menunjukkan sikap pamer, meminta pacarnya untuk mengambilkan sup dan mengupas udang. Ketika seorang teman bertanya kepada Suyi apakah dia sudah punya pacar, Qin mulai menyebarkan gosip bahwa Suyi adalah orang ketiga yang merusak rumah tangga orang lain. Suyi pun segera membantah, membuat si gadis penggoda tidak bisa berkata-kata. Keduanya pun terlibat dalam perdebatan yang sengit. Saat situasi semakin memanas, Xian mengirim pesan kepada Suyi bahwa dia berada di luar. Suyi langsung membereskan barang-barangnya dan pergi. Melihat Xian datang, Suyi merasa lega, seolah-olah semua ketidakadilan yang dia rasakan langsung lenyap. Namun ketika mereka hendak pergi, Qin dan Xing muncul. Suyi segera memikirkan cara untuk balas dendam kepada mereka. Tidak menyangka bahwa Xian ternyata adalah kekasihnya. Saat Qin belum menyadari situasi, supir menurunkan kaca mobil dan memanggilnya. Qin dan Xing pun kaget baru menyadari bahwa pamannya adalah supir pribadi Xian. Pengantin pria dan teman-teman sekelas mereka pun juga keluar untuk minta maaf kepada Suyi karena kurangnya sambutan. Pada saat ini, Xian menyadari bahwa keponakan supir tersebut sebelumnya telah menyebarkan gosip buruk tentang Suyi. Sebagai balasan,
Xian dengan tegas meminta Qin untuk segera minta maaf kepada Suyi. Qin yang tidak berani melawan Xian terpaksa menahan malu dan minta maaf. Dalam perjalanan, Suyi merasa sangat kacau, takut jika Xian mengetahui kebenaran maka semuanya akan berakhir. Pada saat itu, Qin Yu menelpon mengajaknya pergi berendam di pemandian air panas. Untuk menghindari Xian, Suyi meminta agar dia berhenti dan mengatakan bahwa dia sudah punya janji. Di sana, Qin Yu melihat Suyi tampak galau dan hanya berbicara sekedarnya. Saat itu, Qin Yu masih berpikir bahwa pamannya diam-diam menyukai Suyi. Jadi dia cepat-cepat mengirim pesan kepada Xian, memberitahunya bahwa emosi Suyi sedang tidak stabil dan ini adalah kesempatan untuk mendekati Suyi. Ketika mereka hendak pergi dari sana, mereka melihat Xian datang. Saat itu Suyi baru tahu bahwa Qin Yu adalah keponakan Xian. Setelah menghadapi dua kejutan besar, Suyi merasa ingin menghilang dari pandangan. Namun, Xian tidak memberinya kesempatan untuk berpikir. Dia langsung mengajak Suyi ke tempat yang sepi dan sekali lagi bertanya kepada Suyi apa ada masalah karena dia tampak seperti banyak pikiran. Suyi pun berpikir keras mencari alasan untuk mengalihkan perhatian. Dia pun mengklaim bahwa dia salah paham dan merasa cemburu pada Qin Yu yang membuatnya merasa hubungan mereka ada masalah. Sekarang, setelah mengetahui hubungan antara mereka berdua sebenarnya, dia pun merasa lebih lega. Xian pun mendekat dan bertanya, apakah Suyi lebih suka mantan pacarnya atau dirinya? Tentu saja jawabannya adalah Xian. Mendengar jawaban itu, Xian pun puas dan melanjutkan pertanyaan. Sejak kapan kamu mulai menyukaiku? Suyi merasa bingung dalam hati. Pria ini punya sifat posesif yang kuat. Dia berpikir, jika Xian tahu bahwa dia menggunakan Xian untuk balas dendam pada mantan pacarnya, konsekuensinya akan sangat buruk. Saat dia hendak menjawab, tiba-tiba telepon berdering. Itu adalah panggilan dari ayahnya. Suyi menggunakan kesempatan ini untuk segera kabur. Setelah pergi, Xian teringat kembali saat-saat bersama Suyi. Dia pun merasa bahwa jika Suyi berkata jujur, tidak peduli apa tujuan awalnya, dia akan memberikan semua yang diinginkannya. Sementara itu, Suyi yang pulang ke rumah merasa tidak nyaman. Dia telah jatuh cinta pada Xian dan tidak ingin hubungan ini tercemar oleh kebohongan. Dia pun memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran dan meminta maaf kepada Xian. Dia pun mengatur pertemuan di akuarium esok hari pukul 10. Namun dia tidak tahu bahwa supir Xian ingin minta maaf kepada Xian dan telah membocorkan kepada Xian fakta bahwa keponakannya yaitu Qin telah merusak hubungan Suyi dan mantan pacarnya yaitu Xing dulu. Saat itu pun Xian baru menyadari bahwa dia telah salah. Awalnya dia pikir Suyi mendekatinya demi uang atau sumber daya. Tetapi kini dia mengerti bahwa Suyi mendekati dirinya untuk tujuan tertentu. Suyi menunggu di akuarium, tetapi Xian tidak datang. Dia tidak tahu bahwa Xian mengamatinya dari kejauhan. Kemudian, Suyi memberanikan diri untuk menelepon Xian dan bertanya apakah dia akan datang. Xian pun berkata, apakah dia datang ke sana hanya untuk melihat Suyi berakting? Mendengar hal ini, Suyi pun menyadari bahwa Xian telah mengetahui semuanya. Dia pun merasa hancur, seperti tidak punya semangat lagi dan menangis terseduh-seduh. Setelah kembali ke rumah, Suyi berbaring di tempat tidur sepanjang hari, merasa sangat putus asa. Orang tuanya menyadari ada yang tidak beres, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka bertanya, Suyi tetap diam. Saat sedang merasa putus asa, Yang datang mengunjungi Suyi. Ibunya mengira Suyi sedang dalam suasana hati yang buruk karena Yiyang. Jadi dia memarahi Yiyang dan memberikan ruang kepada mereka. Namun Suyi berkata bahwa dia hanya menganggap Yiyang sebagai adik. Yiyang yang tidak peduli mengatakan bahwa dia telah menempuh jarak yang cukup jauh hanya untuk bertemu Suyi dan tidak peduli jika Suyi sedang sedih karena Xian. Sebagai tamu, dia pun memasak untuk Suyi dan memintanya untuk mengajaknya ke sekolah lamanya. Dia ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu Suyi. Liburan musim semi pun berakhir. Suyi berusaha kembali ke rutinitas pekerjaan. Karena wawancara sebelumnya dengan Yiyang telah menimbulkan banyak kontroversi, redakturnya meminta Suyi untuk terus memantau Yiyang. Yiyang juga menawarkan untuk memperkenalkannya kepada jaringan kontak yang bisa membantu wawancara dengan para lulusan luar negeri yang kembali ke tanah air. Suyi ingin menggunakan pekerjaan untuk melupakan semuanya, tetapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya untuk sesekali memeriksa pesan dari Xian. Di sisi lain, Xian juga sering memeriksa pesan mereka.
Suatu hari, Xian melihat wawancara Suyi dengan Ye Yang yang diposting di media sosial. Xian tiba-tiba merasa tidak senang, berpikir bahwa Suyi tidak cukup penting bagi dirinya untuk mempengaruhi perasaannya. Dia merasa bingung dan bahkan tidak ingin naik mobil dengan nomor plat terkenal. Belakangan, Qin Yu merasa tidak sehat dan Xian meminta dia untuk berhenti bekerja dan fokus pada kesehatannya. Qin Yu kembali ke kantor untuk mengajukan cuti panjang kepada Suyi. Namun Suyi salah paham, berpikir bahwa keluarga Xian tidak ingin berhubungan dengan Xian. Setelah berpikir panjang, dia pun berani menemui Xian di kantor untuk minta maaf. Namun Xian tidak muncul dan meminta asistennya untuk menyampaikan pesan bahwa dia ingin menghentikan kerjasama dengan pihak Suyi. Suyi tidak ingin masalah pribadinya mempengaruhi majalah, jadi dia mengirim pesan yang penuh penyesalan kepada Xian, menyatakan bahwa dia sebenarnya sudah lama ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi takut semuanya akan berakhir seperti ini. Setelah membaca pesannya, Xian merasa sedikit lebih baik. Awalnya ingin menerima permintaan maafnya, namun pesan berikutnya dari Suyi adalah permintaan agar kerjasama antara perusahaan dan majalah tidak dihentikan. Xian pun salah paham, berpikir bahwa Suyi hanya mengatakan semua itu untuk mempertahankan kerjasama, jadi dia sangat marah dan memblokirnya. Kehilangan kesempatan untuk memahami perasaan tulus dari Suyi. Suyi pun tidak punya pilihan lain selain mengirim email kepada Xian, mengatakan bahwa dia tidak ingin hubungan pribadi mereka membawa kerugian pada majalah. Dengan muka seriusnya, Xian bertanya kepada asistennya apa yang akan dia lakukan jika orang yang dia sukai marah. Asisten itu menjawab, jika situasinya serius, maka harus bertemu langsung dan minta maaf, dan jangan ulangi lagi di masa depan. Siapa yang mengirim email untuk minta maaf sekarang? Mendengar hal ini, Xian semakin merasa tidak nyaman. Untuk menjaga kerjasama, Suyi memutuskan untuk mundur dari proyek yang melibatkan perusahaan Xian. Kemudian, kepala redaksi menyerahkan proyek tersebut kepada Yuling. Namun, Yuling gagal dalam setiap usahanya, dan Xian menolak semua wawancara dengannya. Di sisi lain, Yuyu mengajak Suyi makan malam untuk mengetahui kondisi Qin Yu. Suyi juga ingin mengetahui kabar Xian. Yuyu pun segera mengetahui bahwa alasan Xian marah adalah karena masalah yang terjadi, tetapi yang dijelaskan Suyi lebih banyak berkaitan dengan pekerjaan dan bukan perasaan Xian. Akhirnya, Suyi menyadari di mana kesalahannya yang terlalu mementingkan pekerjaan. Pada saat yang sama, Xian mengetahui bahwa Suyi telah mundur dari kerjasama. Dia bertanya kepada Qin Yu, jika seorang gadis awalnya mengejar seorang pria, tetapi ketika masalah muncul dia malah berhenti, kenapa itu bisa terjadi? Qin Yu menempatkan dirinya dalam situasi itu dan menjawab, menjadi inisiatif juga melelahkan. Sekarang adalah waktu bagi pria untuk mencari kesempatan dan lebih inisiatif juga. Xian yang biasanya tegas dan penuh perhitungan mulai merenung setelah mendengar saran untuk lebih aktif. Malam itu, dia pergi ke tempat yang pernah mereka kunjungi bersama. Ketika teringat momen kebersamaan mereka, takdir mempertemukan mereka kembali di tempat yang sama. Tetapi sayangnya, mereka berjalan melewati satu sama lain dari arah yang berlawanan. Kemudian, Ye Yang mengundang Suyi untuk menghadiri makan malam amal, dan tidak disangka, begitu tiba di tempat itu, Suyi langsung melihat Xian. Pandangan mereka pun bertemu dan tak dapat dikendalikan. Xian mendekati Suyi, namun pada saat yang sama, mantan pacar Xian tiba-tiba memanggilnya, dan hubungan di antara ketiga orang itu segera menjadi pusat perhatian semua orang. Ye Yang yang cemburu melihat Suyi terpaku pada Xian, kemudian menariknya untuk pergi. Suyi yang hatinya terluka mencoba menghilangkan rasa sakitnya dengan minum alkohol. Melihatnya, Ye Yang merasa iba dan sekali lagi menyatakan cintanya, mengatakan bahwa dia bisa menjadi pacar yang baik dan teladan. Namun sayangnya, hati Suyi sudah terpaut pada orang lain. Meskipun tidak bisa bersama Xian, namun untuk sementara waktu, dia juga tidak bisa menerima orang lain. Sementara itu, mantan pacar Xian ingin kembali bersama dengannya. Namun, Xian dengan tegas menolak dan segera pergi mencari Suyi. Dia pun menemukan bahwa Yian sedang bersama Suyi untuk menenangkannya dan sedang memanjat pohon. Xian tiba di sana dan menyuruhnya untuk turun. Tetapi, Suyi yang sedang mabuk menganggapnya terlalu galak dan memintanya untuk bersikap lebih lembut. Dengan bercanda, Xian pun bertanya, apakah sang bidadari bisa turun? Untuk melampiaskan kemarahannya, Suyi menggigit leher Xian, dan setelah itu dia mencuri ciuman darinya.
Yiyang yang masih di atas pohon melihat adegan ini dan merasa sakit hati. Dia menuduh Xian memanfaatkan keadaan Suyi yang sedang tidak sadar dan mengatakan bahwa jika Xian tidak bisa membahagiakan Suyi, maka lebih baik dia menjauh darinya. Namun dengan tegas Xian menyatakan bahwa apapun yang Suyi inginkan, dia akan memberikannya dengan kedua tangannya. Setelah berkata demikian, Xian membawa Suyi ke mobilnya. Dalam keadaan setengah sadar, Suyi terus memanggil nama Xian. Dengan perasaan terluka, Xian memeluknya dengan erat sambil bertanya dalam hati, "Suyi, apakah kau pernah sungguh-sungguh mencintaiku?" Itu adalah momen yang sempurna untuk menyelesaikan semua kesalahpahaman. Namun sayangnya pada saat yang paling penting itu, Suyi malah tertidur dan Xian tidak mendapatkan jawaban yang dia harapkan, membuatnya kembali terjebak dalam kebingungan. Keesokan paginya ketika Suyi bangun, dia menerima pesan dari Yiyang, tetapi dia sama sekali tidak ingat kejadian semalam. Yiyang juga mengirimkan buah-buahan dan hadiah, menunjukkan perasaannya yang tulus. Rekan-rekannya segera menyampaikan kabar ini kepada asisten Xian, dan Xian yang sudah mengetahui semuanya tampak semakin murung dan marah. Dia tidak bisa memastikan apakah Suyi sungguh mencintainya dan mulai terjebak dalam overthinking, menyiksa dirinya sendiri dengan pikiran-pikiran yang tak berujung. Untuk melupakan rasa sakitnya, dia mengajak teman-temannya minum. Kemudian, akhirnya Suyi mengetahui dari Yiyang bahwa malam itu Xian yang mengantarnya pulang. Pikiran Suyi kembali penuh keraguan. Dengan keberanian yang terkumpul, Suyi pun memutuskan untuk menemui Xian dan menjelaskan semuanya. Namun saat dia baru turun dari mobil, dia melihat Xian keluar bersama seorang wanita lain. Dia pun salah paham dan berpikir bahwa Xian masih memiliki orang lain di sekitarnya dan merasa dirinya telah melewatkan kesempatan untuk minta maaf. Kemudian, Suyi meminta supir untuk segera pergi dari sana, yang semakin memperlebar jarak dalam hubungan mereka. Keesokan harinya di tempat kerja, seorang rekan memberitahu Suyi bahwa teman masa kecil Xian baru saja kembali ke Tiongkok. Setelah turun dari pesawat, dia langsung mencari Xian, menghabiskan malam berbincang dengannya, dan bahkan datang ke perusahaan untuk membantu Xian. Suyi menduga bahwa wanita yang ia lihat kemarin adalah teman masa kecil Xian dan menyadari bahwa mungkin hubungannya dengan Xian benar-benar telah berakhir. Kebetulan, pemimpin redaksi tidak puas dengan cara Yuling melakukan wawancara. Untuk mengubah situasi, pemimpin redaksi meminta Suyi untuk sementara mengesampingkan perasaannya dan melanjutkan wawancara dengan perusahaan Xian. Suyi menyadari bahwa Xian sedang menghadapi masalah terkait penarikan modal dari investor. Meskipun dia tidak bisa banyak membantu, Suyi tetap ingin memahami situasi Xian lebih baik. Dia pun pergi ke perusahaan Xian, dan setelah sekian lama mereka akhirnya bertemu lagi. Jelas ada perasaan yang disembunyikan di hati mereka. Meskipun hati mereka saling merindukan, banyak kesalahpahaman dan rasa takut kehilangan yang membuat mereka tidak berani jujur satu sama lain. Sebenarnya, Suyi ingin memanggil nama Xian, tetapi akhirnya menahan diri dan memanggilnya dengan panggilan resmi. Xian berharap Suyi datang ke sana untuk memberikan penjelasan tentang perasaannya. Malah dia dibuat kecewa karena ternyata Suyi datang ke sana untuk membahas pekerjaan. Merasa bahwa Suyi lebih mementingkan pekerjaan daripada hubungan mereka, Xian pun menolak bicara dan langsung pergi. Namun, sebelum Suyi meninggalkan gedung, dia melihat Xian dikerumuni oleh banyak wartawan, menambah kerumitan situasi mereka. Para jurnalis menanyakan pendapat Xian tentang keputusan para pemegang saham yang menarik saham mereka. Dia pun melihat Suyi yang sedang berdiri di luar dan melontarkan beberapa kalimat ambigu. Maksud Xian adalah agar Suyi berani menghadapi masalah yang ada. Namun, Suyi sadar bahwa Xian sangat membenci dirinya yang mendekatinya hanya karena ambisi atau niat tertentu. Keduanya sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk berdamai, dan Suyi kembali ke kantor dengan putus asa. Suyi secara tidak sengaja bertabrakan dengan Yuling. Tubuhnya masih baik-baik saja, tetapi dia langsung terjatuh dan menangis. Rekan kerjanya mengira dia terluka secara fisik, padahal hanya Suyi yang tahu bahwa yang sebenarnya membuatnya sakit adalah cinta yang hilang. Setelah emosinya stabil, Suyi menghapus kontak WeChat-nya dengan Xian, berusaha melepaskan semua keputusasaan yang dia rasakan. Di sisi lain, Xian yang merasa rindu pergi ke kedai mie kesukaan Suyi dan melihat kembali momen indah mereka bersama melalui ponselnya. Dia akhirnya mengirim pesan mengajak Suyi untuk bertemu di kedai mie, tetapi dia menemukan bahwa Suyi telah menghapus pertemanan dengannya.
Xian merasa sedih dan bingung, mengira bahwa Sui tidak ingin terlibat lagi dengannya. Kesalahpahaman antara mereka semakin memperburuk hubungan mereka. Keesokan harinya, Qin Yu dan Yu Yu melihat Sui dan Yi Yang sedang berbelanja bersama dan langsung memberitahukan hal ini kepada Xian. Hal ini pun membuat Xian cemburu dan di tengah hujan dia mengemudi menuju tempat tinggal Sui. Kebetulan Sui sedang sakit dan bersiap pergi ke rumah sakit. Xian memanggilnya dan Sui awalnya mengira itu hanya halusinasinya. Ketika dia mendengar suara Xian lagi, dia pun berbalik dengan perasaan tidak percaya. Xian ingin mengantar Sui ke rumah sakit, tetapi Sui merasa dirinya tidak berhak untuk menanyakan mengapa Xian ada di sana. Perasaan sakit hati membuatnya menangis. Sambil menunggu hasil tes, akhirnya mereka memiliki kesempatan untuk duduk dan bicara. Xian bertanya kenapa Sui tadi menangis. Dalam hatinya Sui menjawab bahwa jika tidak ada kejadian buruk yang terjadi, sekarang mereka mungkin sudah bersama-sama melihat bintang. Xian berkata bahwa jika bukan karena kejadian itu, Sui mungkin sudah tinggal di rumahnya sekarang. Sui tidak mengerti kenapa Xian mengatakan hal itu, tapi dia tidak berani bertanya makna di balik kata-katanya. Saat suasana semakin tegang, perawat memanggilnya untuk mengambil obat. Ketika Sui kembali, Xian sudah pergi. Dia pun merasa sangat kehilangan. Namun tak lama kemudian, Xian kembali membawa air panas. Perhatian Xian itu pun membuat hati Sui menjadi hangat. Malam itu, ketika mereka kembali ke apartemen Sui, dia sudah tertidur. Xian menerima telepon dari teman masa kecilnya yang mengajaknya makan malam esok hari. Sui pun terbangun tepat waktu dan mendengar isi percakapan telepon itu. Dia ingin tahu apakah Xian akan pergi ke pertemuan itu esok hari. "Besok apakah kau akan pergi?" tanya Sui. "Apakah kau ingin aku pergi?" jawab Xian. "Tentu saja tidak," jawab Sui. "Sekarang, berdasarkan apa kamu berhak mengatakan hal itu?" tanya Xian. "Karena menurut kalender, besok tidak cocok untuk bepergian," keles Sui. Tidak mendapatkan jawaban yang diharapkan, Xian menurunkannya dari mobil dan pergi dengan perasaan kecewa. Keesokan harinya, Qin Yu menelpon mengatakan ingin kembali bekerja. Namun dia mengetahui bahwa Sui sedang di rumah sakit untuk infus. Qin Yu segera memberitahu Xian. Xian pun langsung meninggalkan pekerjaannya dan pergi ke rumah sakit. Ketika Sui terbangun, dia menemukan bahwa Xian telah menutupi tubuhnya dengan jaketnya dan dia duduk di sampingnya. Tanpa sadar, mereka berdua membuat pasien lain jadi iri. Saat pergi, Sui yang kakinya masih lemah hampir terjatuh, membuat Xian berpikir bahwa dia berakting lagi. Tapi, melihat kondisinya yang benar-benar lemah, Xian datang dan memeluknya. Pelukan yang familiar membuat Sui merasa nyaman. Akhirnya, dia membuka diri dan mengatakan sesuatu yang selalu ingin dia katakan. "Aku tidak sepenuhnya menipumu. Aku tidak tahu kapan aku mulai mencintaimu. Dan aku ingin kita memiliki akhir yang bahagia," kata Sui. Mendapatkan jawaban yang dia inginkan, Xian pun merasa senang. Setelah kembali ke rumah, Sui segera mengirim permintaan pertemanan di WeChat kepada Xian. Dia pun bertanya tentang tipe ideal pacar yang diinginkan oleh Xian. Xian pun menjawab, "Tenang, baik dan serius." Sui segera memperkenalkan dirinya, menyatakan bahwa dia adalah tipe ideal itu. Xian langsung mengirimkan tangkapan layar pesan cinta yang dikirimkan Sui sebelumnya. Dia pun merasa malu dan memintanya untuk berhenti. Akhirnya mereka kembali bersama, tertawa hingga tak bisa berhenti. Pada akhir pekan, Sui datang ke kantor untuk lembur bersama Xian. Untuk menarik perhatiannya, Sui berusaha keras melakukan berbagai pose agar Xian memperhatikannya. Xian akhirnya memesan 2 tiket bioskop dan mengajaknya pergi berkencan. Secara kebetulan, di bioskop mereka bertemu dengan Fiona, teman masa kecil Xian. Dia dengan ramah menyapa, tetapi Xian menjawabnya dengan dingin. Fiona tidak menyerah, terus-menerus menawarkan minuman selama film berlangsung. Xian langsung menolak tanpa melihatnya. Sui pun menggunakan kesempatan itu untuk menyuapi popcorn kepada Xian, yang diterima dengan senang hati, meskipun Xian sebenarnya tidak suka makanan manis. Setelah film berakhir, Fiona menggunakan kesempatan saat Sui pergi ke toilet untuk mengajak Xian makan bersama. Namun, ketika Sui kembali dan melihat situasi tersebut, dia segera mendekat untuk menunjukkan bahwa Xian adalah miliknya. Saat di pintu keluar, Sui mengungkapkan bahwa dia tidak ingin naik mobil, tapi ingin jalan-jalan sebentar setelah nonton film. Namun Xian tidak mau. Sui pun merasa kecewa dan naik mobil.
Namun, Xian menariknya kembali, mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajahnya. Suyi menutup matanya erat-erat, tetapi ternyata dia hanya membantu Suyi mengenakan kalung yang terjatuh di bioskop tadi. "Kau kira aku akan menciummu ya?" kata Xian. Setelah masuk ke mobil, Suyi menerima pesan dari Yuyu yang membuat Xian cemburu. Dengan sikap posesifnya, Xian langsung merebut ponselnya. Dalam pandangannya, siapapun yang peduli pada Suyi, dia tidak akan membiarkan orang lain memiliki kesempatan. Kemudian suatu hari, Yuling menyebarkan gosip di kantor bahwa Suyi berselingkuh dengan pria yang jauh lebih tua demi mendapatkan uang. Suyi mendengar gosip tersebut dan menemukan bahwa fitnah itu berasal dari kelompok Yuling. Suyi pun mengonfrontasi Yuling, tetapi Yuling enggan membicarakannya dan pergi begitu saja. Suyi mengejar Yuling dan tanpa sengaja terjepit pintu dan tangannya terluka. Suyi yang kesal pergi mencari Xian. Dia mengeluh dengan manja di pelukan Xian. Tangannya yang terluka membuatnya membutuhkan perawatan ekstra. Dan Xian melihat kelemahannya ini sebagai kesempatan. Kemudian Xian mengusulkan agar Suyi pindah ke rumahnya dengan janji dia akan memenuhi semua keinginan Suyi. Suyi pun terkejut dengan usulan ini, merasa perkembangan hubungan mereka berjalan sangat cepat, langsung ke tahap hidup bersama. Suyi dengan gembira kembali ke rumah untuk berkemas. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Xian pun datang ke rumah Suyi dan membantu mengemas pakaian serta barang-barang riasnya di bawah arahan Suyi. Pada malam hari, Xian memasak dan menyuapi Suyi dengan makanan dan buah-buahan. Saat Xian sibuk bekerja, Suyi berencana mandi dan tidur terlebih dahulu. Meskipun dokter mengatakan bahwa dia perlu bantuan saat mandi, Suyi dengan tegas menolaknya, mengatakan jika dia tidak bisa melakukannya sendiri, dia akan memanggil Xian. Namun, sesaat kemudian, dia mengalami kesulitan membuka pakaiannya dengan satu tangan. Akhirnya, dia terpaksa memanggil Xian untuk membantu. Setelah Xian membantunya, Suyi merasa sangat malu dan segera berlari menjauh. Setelah selesai mandi, Suyi sedang berbaring di tempat tidur. Ketika dia mendengar suara air dari kamar mandi, pikirannya mulai dipenuhi oleh pikiran liarnya. Dia pun merasa gugup dan berpegangan erat pada kakinya. Setelah mandi, Xian pergi tidur di samping Suyi. Namun, dia sama sekali tidak bisa tidur, sementara Suyi sudah tertidur lelap dan bahkan memeluk Xian. Hal ini menjadi godaan yang kuat bagi Xian. Dia pun mulai mencium Suyi, tetapi tanpa sengaja menekan tangan Suyi yang terluka. Keesokan paginya, saat Suyi bangun, Xian sudah pergi bekerja. Dalam hati, Suyi merasa tidak puas karena merasa bahwa Xian tidak meresponnya bahkan ketika dia sudah begitu dekat dengannya. Bahkan, sebuah ciuman pun tidak diberikan. Suyi mulai merasa ragu dan bertanya-tanya apakah dia tidak menarik di mata Xian. Saat makan siang, Suyi mulai menggoda Xian dengan duduk di pangkuannya, tetapi Xian tetap tenang dan hanya fokus menyuapinya makan. Usahanya kali ini gagal, namun Suyi belum menyerah. Saat Xian sedang sibuk bekerja, Suyi mengenakan pakaian tidur yang menggoda dan sengaja membiarkan kerahnya terbuka. Xian berusaha tetap tenang dan mengingatkan Suyi untuk minum obat penghilang rasa sakit sebelum tidur. Namun, Suyi yang penuh semangat tidak akan menyerah dengan mudah. Malam berikutnya, dia mengenakan pakaian tidur warna hitam dan duduk di tempat tidur. Secara kebetulan, Xian melihat komputer Suyi sedang menyingkronkan riwayat percakapan antara dirinya dengan Ruosan. Di sana, Suyi mengeluh kepada Ruosan tentang Xian dan merasa terhina karena Xian seperti tidak tertarik kepadanya. Sebagai seorang pria, dia tidak bisa menerima penghinaan ini dan segera berlari masuk ke kamar, melepaskan jam tangan, dasi, dan memberikan ciuman kepada Suyi. Mereka pun menghabiskan malam yang indah bersama. Beberapa waktu pun berlalu. Baru-baru ini, perusahaan Xian menghadapi masalah yang menjadi berita utama. Setelah mengetahui hal ini, Suyi menunggu Xian pulang dan memberinya pelukan hangat. Keduanya berpelukan erat dan Xian merasa hatinya lebih tenang. Namun, opini publik semakin memburuk dengan banyaknya tulisan yang mencemarkan nama baik Xian. Sebagai seorang jurnalis keuangan, Suyi bersedia menggunakan kebenaran dan fakta-fakta untuk membantu Xian meredakan berita buruk tersebut. Setelah laporan khusus dari Suyi dirilis, opini publik pun mulai berubah. Xian pun tersenyum melihat upaya yang dilakukan oleh Suyi untuknya. Suyi pun mendapatkan pujian dari editor utama karena laporan khususnya, dan dia ditawarkan untuk sepenuhnya bertanggung jawab atas perluasan bisnis media. 3 bulan kemudian, Suyi berada di posisi baru sebagai pemimpin yang layak dari tim media.
Editor utama ingin Sui menjadi ketua tim dan secara khusus mengundang kepala editor untuk mendengarkan laporan pekerjaan Sui. Dengan penuh percaya diri, Sui menyelesaikan laporan tersebut dan berniat untuk mengajak rekan-rekannya makan setelah kembali ke tempat duduknya. Namun, kepala editor tidak setuju Sui menjadi ketua tim dengan alasan bahwa dia masih terlalu muda dan masih perlu banyak pengalaman. Sui pun merasa sangat kecewa. Mengetahui hal itu, Xian pun menenangkan pacarnya dengan ciuman. Saat tiba di rumah, dia memasak makanan lezat untuk Sui dan membiarkan dia merias wajahnya sesuka hati Sui sambil mengambil fotonya. Keduanya pun tertawa dan bercanda, mengubah suasana hati Sui dari suram menjadi bahagia berkat kekasihnya yang penuh perhatian. Kemudian, salju mulai turun di luar jendela. Sui melihat salju yang turun dengan wajah bahagia. Ada yang mengatakan bahwa pasangan yang bersama saat salju pertama turun akan saling mencintai selamanya. Xian pun memeluk Sui dengan erat dan mereka pun berciuman. Dia juga ingin selalu bersamanya. Setelah mengatakan itu, dia memeluk Sui dan membawanya masuk ke kamar. Waktu pun berlalu. Setahun kemudian, Sui memenangkan penghargaan berita keuangan dan akhirnya dipromosikan menjadi ketua tim media. Bisnis Xian juga sukses dan perusahaannya akan segera go public. Segala sesuatu yang baik datang berpasangan. Xian mengambil kesempatan ini untuk melamar Sui dengan cincin. Namun, Sui menarik tangannya dan bertanya, "Kenapa lamarannya tidak romantis dan sangat sederhana? Kenapa kau diam saja? Siapa kau, Tuan? Jangan sembarangan bicara dengan wanita cantik. Saya sudah menikah," kata Sui bercanda. Xian dengan penuh semangat mengangkat Sui dan memutar tubuhnya. Namun ternyata, editor utama lebih dulu mengambil langkah untuk menikah. Pengantin prianya ternyata adalah Paman Guan, dan mereka sudah lama diam-diam saling mencintai. Sui menghadiri pernikahan itu sebagai pengiring pengantin. Di sana, Xian memandang pasangan bahagia di atas panggung dan melihat Sui dengan penuh kelembutan. Setelah upacara selesai, banyak yang mengingatkan Sui untuk memastikan dia mendapatkan buket bunga. Jika dia berhasil menangkap bunga itu, apa yang akan terjadi? Apakah dia akan segera menikah? Kemudian, editor utama tiba-tiba melempar buket bunganya, dan Sui dengan cepat melompat untuk menangkapnya. Apakah dia berhasil atau tidak? Satu hal yang pasti adalah bahwa cinta mereka akan terus tumbuh dan berkembang menuju pernikahan yang indah. Cinta memang seperti itu, harus melalui badai dan tantangan. Jika akhirnya adalah kebahagiaan, maka tidak masalah jika sedikit terlambat. Dan cerita pun berakhir.